Pemuda miskin diusir ibu kos karena tak sanggup bayar hingga jadi gelandangan. Namun saat preman pasar melihatnya, preman itu langsung memberinya ini hingga bikin kaget. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit sore di kota Semarang memerah seperti luka, memantulkan kesedihan yang mendalam di hati Trian. Ia berdiri kaku di depan pintu kos kamarnya yang sempit, nomor 7 di Gang Melati. Matanya tak percaya menatap gembok besar yang menggantung seperti penutup cerita. Tas kain usang berwarna hijau lumut, peninggalan terakhir ibunya, teronggok di lantai kotor depan pintu, isinya berserakan sebagian. Beberapa potong baju lusuh, fotokopi ijazah SMA yang sudah lecet, dan sebuah foto lama dirinya dengan nenek yang sudutnya sudah robek. Dasar lec, pengangguran pemalas. Sudah 3 bulan nunggak, merasa enak saja. Teriak ibu kos dari balik jendela kamar depannya. Suaranya yang dulu terasa hangat saat Trian pertama kali datang setahun lalu, sekarang seperti silet yang menggores udara. Jangan kembali sebelum jadi orang dan punya uang sebak truk. Trian menunduk. Lidahnya terasa keluh membalas. Uang pesangon dari pabrik sepatu, Langit Maju. Tempatnya bekerja sebagai operator mesin. Habis sudah. 4 juta rupiah itu menguap dengan cepat. 2 juta untuk melunasi tunggakan kos, 1 juta untuk biaya pengobatan neneknya yang stroke, dan sisanya untuk upacara pemakaman sederhana seminggu yang lalu. Nenek, Sri Mulyani, adalah satu-satunya keluarga dan pelabuhan terakhirnya setelah kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan 8 tahun silam. Ibu, saya janji, minggu depan saya akan bayar. Saya sedang cari kerja. Ucap Trian. Suaranya serak dan penuh keputusasaan. Hah, janji? Janjimu sudah seperti sampah busuk. Pergi. Sekarang juga. Kamar ini sudah ada yang mau isi. Bentak ibu kos sambil menghardik, lalu menutup jendela dengan keras. Bunyi krek dan tabrakan kayu itu seperti pukulan terakhir. Trian menghela napas panjang, mencoba menahan gemuruh air mata di pelupuk mata. Dengan tangan gemetar, ia memunguti barang-barangnya, menyusunnya kembali ke dalam tas yang sudah reot. Tubuhnya yang kurus akibat pola makan seadanya terasa semakin ringkih. Di saku celana jeansnya yang sudah pudar, tersisa selembar uang Rp20.000 dan koin-koin receh. Itulah seluruh kekayaannya. Ia menatap kamar kosnya untuk terakhir kali melalui celah pintu, tempat tidur lipat, meja kecil yang goyah, dan satu lampu neon yang selalu berkedip. Kenangan akan malam-malam panjang belajar keterampilan menjahit dari YouTube dengan harapan bisa dapat kerja sampingan, kini hanya jadi bayangan pahit. Dengan tas di pundak, Trian berjalan menyusuri Gang Melati. Beberapa tetangga melihatnya dengan tatapan iba, namun tak ada yang menawarkan bantuan. Dunia begitu sunyi di saat-saat seperti ini. Ia sampai di ujung gang, memandang jalan raya yang ramai. Kemana harus pergi? Tak ada saudara, teman dekat pun tak punya. Hidupnya selama ini hanya bekerja, pulang, dan merawat nenek. Perutnya keroncongan. Sebuah warung mie ayam di seberang jalan seolah mengejeknya dengan aromanya yang menggoda. Trian menguatkan diri, memutuskan untuk tidak membelanjakan uang Rp20.000 itu. Untuk besok, bisiknya pada diri sendiri. Ia harus berpikir jernih. Kaki ini membawanya tanpa arah. Jam terus berdetak. Langit berubah dari jingga menjadi kelabu, lalu gelap pekat. Hawa dingin malam mulai menusuk tulang. Tanpa sadar, ia sampai di sebuah tempat yang ia kenal, Pasar Johar. Pasar besar itu di siang hari ramai oleh aktivitas jual beli, tetapi di malam hari berubah menjadi wilayah sepi, gelap, dan berhawa mistis bagi sebagian orang. Dengan sisa tenaga, Trian menyusuri pelataran pasar yang dipenuhi gerobak dan terpal-terpal penutup kios. Bau anyir sayuran busuk, ikan, dan sampah memenuhi hidungnya. Ia mencari sudut yang agak terlindung. Akhirnya, di bawah sebuah warung tenda yang sudah tutup, di balik tumpukan kardus bekas, ia menemukan tempat yang cukup untuk merebahkan tubuhnya yang lelah. Menggunakan tasnya sebagai bantal dan jaket tambal sulam sebagai selimut, Trian berbaring. Tatapannya kosong menatap langit-langit tenda yang compang-camping, diterangi cahaya lampu jalan yang samar-samar. Suara derit roda gerobak dari kejauhan, lengkingan kucing, dan bisikan angin malam menjadi pengantar tidurnya yang pertama sebagai gelandangan. Air mata akhirnya menetes juga,
membasahi pipinya yang kotor. "Nek, maafkan cucumu, cucu gagal," bisiknya lirih sebelum kelelahan dan keputusasaan menariknya ke dalam tidur yang tidak nyenyak, di antara bayang-bayang ketidakpastian yang mencekam. Malam itu, Trian kehilangan atap, namun pertaruhannya untuk mempertahankan harga diri sebagai manusia, baru saja dimulai di lantai pasar yang keras dan dingin. Fajar di pasar Johar bukan ditandai oleh kicau burung, melainkan oleh derit gerobak pertama yang ditarik seorang laki tua, diikuti gemerincing besi pintu kios yang dibuka, dan suara radio transistor yang menyiarkan berita pagi dengan volume keras. Sinar matahari pertama menyelinap melalui celah-celah atap seng, menerangi wajah Trian yang pucat dan kuyu. Ia terbangun bukan karena cahaya, tapi karena dingin lantai beton yang merambat ke seluruh tulangnya dan keroncongan di perut yang terasa seperti cakar-cakar binatang buas. Dengan tubuh kaku, ia bangun dan merapikan tas serta jaketnya. Rasa malu menyergapnya saat melihat beberapa pedagang awal sudah mulai beraktivitas dan meliriknya dengan pandangan tak mengenal. Trian menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Insting pertamanya adalah mencari air. Ia ingat ada keran umum di dekat toilet pasar. Dengan hati-hati, ia melangkah di antara tumpukan barang. Di keran yang bocor dan berkerah hijau itu, ia membasuh wajah, berkumur, dan meneguk beberapa teguk air langsung dari mulut keran. Rasa klorin dan karat yang kuat tak ia hiraukan. Langkah selanjutnya adalah mengatasi rasa lapar. Matanya awas memindai lingkungan. Di belakang sebuah kios sayur, ia melihat seorang pedagang sedang membongkar kardus dan membuang sayuran yang sudah layu dan sedikit busuk ke sebuah ember besar. Jantung Trian berdebar. Begitu pedagang itu masuk ke kiosnya, dengan gerakan cepat dan malu-malu, Trian meraih beberapa ikat kangkung yang masih ada bagian hijaunya, seikat daun singkong yang layu, dan 2 buah wortel yang sudah lunak. Ia segera menyembunyikannya di dalam tas kainnya, merasa seperti pencuri paling hina. Ia mencari tempat yang lebih tersembunyi. Di sudut sepi dekat pembuangan sampah besar, ia duduk bersila. Dengan pisau lipat kecil peninggalan ayahnya yang selalu ia simpan, ia mengupas bagian wortel yang busuk dan memakan bagian dalamnya yang masih keras. Ia mengunyah daun singkong mentah-mentah. Rasanya pahit dan berserat, tapi itu mengisi perutnya. Air matanya menggenang lagi, namun ia usap keras-keras. "Bertahan," bisiknya pada diri sendiri. Setelah sarapan, Trian mulai mempelajari ritme pasar. Ia memperhatikan seorang pemulung tua yang dengan cekatan memilah botol plastik, kardus, dan kertas dari tumpukan sampah. Trian memutuskan untuk meniru. Ia mengumpulkan keberanian untuk juga memungut botol-botol aqua bekas yang berserakan. Awalnya, ia diusir oleh seorang tukang sapu pasar yang merasa wilayah kerjanya diganggu. "Awas lo, jangan bikin berantakin sampah lagi," hardiknya. Trian mundur ketakutan. Namun, ia belajar. Ia mendatangi pedagang mie ayam yang sedang membereskan warung. "Permisi, Bang, botol-botol bekasnya boleh saya ambil?" tanyanya dengan suara kecil. Pedagang itu, sibuk, hanya melambaikan tangan tanda setuju tanpa melihat. Itulah pertama kalinya Trian mendapat izin. Rasanya seperti kemenangan kecil. Sepanjang pagi, ia mengumpulkan 1 karung kecil penuh botol plastik. Siang hari, ia membawa karung itu ke seorang pengepul yang beroperasi di pinggir pasar. Setelah ditimbang dengan tatapan curiga, pria pengepul itu membayar Trian Rp8.500. Uang receh itu terasa seperti harta karun. Langsung, ia menuju ke warung nasi Rames paling murah. Dengan Rp5.000, ia mendapat sepiring nasi dengan sayur lodeh dan sepotong kecil tempe. Ia menyantapnya di pojokan, jauh dari pandangan orang, rasanya seperti makanan bintang 5. Namun, dunia trotoar punya hierarki dan bahayanya sendiri. Sore itu, ketika Trian kembali ke tempat tinggalnya, di bawah warung tenda, ia mendapati 3 lelaki berpenampilan kumal dan bermuka sangar sudah ada di sana. Salah satunya, yang paling besar dengan mata merah, melotot. "Ini wilayah gue, bocah. Cari tempat lain," geramnya, sambil menghempaskan karung botol bekas Trian yang ia tinggalkan. "Tapi, dari tadi pagi saya di sini," protes Trian lemah. "Gue bilang, ini wilayah Gepeng," teriak si lelaki, menyebut nama geng gelandangan pasar. "Kau baru? Bayar, sewa, atau minggat?" Trian gemetar. Uang sisa Rp3.500 di sakunya terasa panas.
Itu untuk makan besok. Tapi tatangan ketiga lelaki itu mengancam. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan 2 keping seribuan. Cuma segini, Bang. Lelaki besar itu mengambil uang itu, lalu meludah di dekat kaki Trian. Dasar pelit. Besok gue lihat lo masih di sini. Lo gue gebukin. Mereka pergi, meninggalkan Trian yang ketakutan dan merasa terinjak-injak. Ia memungut karungnya yang sudah kusut. Ia harus pindah. Dengan langkah gontai, ia berjalan menyusuri tepi pasar, hingga menemukan sebuah lorong sempit di belakang kios-kios penjual baju bekas. Ada sebuah pintu besi tua yang sudah tidak terpakai, membentuk rongga kecil yang cukup untuk seorang anak masuk. Dengan susah payah, ia menyelinap ke dalam rongga gelap dan pengap itu. Ia menarik karung dan tasnya masuk. Di sini, setidaknya, ia tersembunyi. Malam kedua ia lalui dalam kegelapan total, ditemani bau apek dan suara tikus yang berlarian. Rasa lapar, takut, dan kesepian menyelimutinya. Dalam kegelapan itu, pikirannya melayang. Ia teringat janjinya pada nenek untuk menjadi orang baik dan sukses. "Maafkan aku, Nek. Aku cuma bisa bertahan seperti tikus sekarang," gumamnya lirih, sebelum tertidur karena kelelahan yang amat sangat. Ia bermimpi tentang pintu kosnya yang terbuka lebar dan semangkuk nasi hangat yang tak kunjung bisa ia raih. Konflik batin dan fisiknya di dunia baru yang kejam ini baru saja dimulai. Hari-hari Trian mulai terbentuk dalam pola yang monoton dan melelahkan. Bangun sebelum fajar, mengais sampah sebelum tukang sapu resmi datang, mengumpulkan botol plastik dan kardus dengan rasa malu yang tak pernah hilang, lalu menjualnya untuk sesuap nasi. Rongga gelap di balik pintu besi tua itu menjadi rumahnya. Ia belajar hidup dengan tikus dan kecoak, dan menghindari gepeng seperti wabah. Suatu siang yang terik, nasib sedang tidak memihak pada Trian. Sepanjang pagi ia hanya berhasil mengumpulkan segenggam botol, karena para pedagang mulai menyimpan botol bekas mereka sendiri untuk dijual ke pengepul. Perutnya keroncongan hebat. Matanya, yang kini terbiasa memindai setiap sudut untuk mencari peluang, tertumbuk pada sebuah pemandangan yang membuat air liurnya nyaris menetes. Di dekat area buah-buahan, sebuah kereta dorong penuh apel merah merek impor yang tampak segar sedang diparkir sementara. Sopirnya sedang sibuk berdebat dengan seorang pedagang soal ongkos bongkar muat. Di tepi kereta dorong itu, terselip satu buah apel yang terlihat sempurna. Bukan sampah. Itu jelas barang dagangan yang mungkin jatuh tanpa sengaja. Jaraknya hanya 10 langkah dari tempat Trian bersembunyi di balik tiang. Konflik batin mengguncangnya. Nasihat nenek bergema, "Jangan sekali-kali mengambil yang bukan hakmu, Tri. Rezeki yang halal biar sedikit, itu yang memberkati." Tapi perutnya menjerit lebih kencang. Bayangan rasa manis dan segarnya apel itu menghantui. Ia melihat sekeliling. Sopir dan pedagang masih berdebat dengan suara keras. Mungkin mereka tidak akan menyadari. Hanya satu. Hanya sekali saja. Dengan jantung berdebar kencang seperti genderang perang, Trian melangkah keluar dari persembunyiannya. Ia berjalan cepat. Matanya tertuju pada apel itu. Tangannya yang kotor dan berbintik luka kecil meraih buah merah itu. Saat jarinya menyentuh kulit apel yang dingin dan mulus, rasanya seperti menyentuh surga. "Oi!" Suara keras membelah udara, membuat Trian membeku. Apel itu terlepas dari genggamannya, menggelinding ke tanah. Dari balik kereta dorong, muncul seorang pria. Bukan sopirnya. Pria ini bertubuh kekar, dengan bahu bidang yang terlihat jelas di balik kaos oblong hitam yang lusuh dan ketat. Lengannya dipenuhi tato sulur-sulur dan simbol yang tak bisa dibaca Trian. Celana kargonya kotor, dan di kakinya terselip sepatu boots kulit yang sudah retak-retak. Namun, yang paling menusuk adalah matanya. Hitam, tajam, dan seakan bisa melihat langsung ke dalam jiwa Trian yang penuh ketakutan. Ini adalah Bang Egi. Sosok yang sering dibisik-bisikan para pedagang dengan campuran rasa takut dan segan. Preman pasar, penagih utang, sekaligus orang yang disebut-sebut sebagai penjaga keseimbangan di pasar Johar yang ruwet ini. Di belakangnya, 3 anak buahnya, 2 lelaki muda dan 1 yang lebih tua, ikut muncul, memandang Trian dengan pandangan sinis. Trian gemetar hebat. Ia seperti tikus yang tertangkap basah. Ia berusaha melarikan diri, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Ia menunduk,
siap menerima pukulan atau tendangan, atau yang lebih buruk. Bang Egi mendekat. Langkahnya berat tapi pasti. Bau rokok kretek dan keringat bercampur menyergap hidung Trian. Sang preman itu membungkuk, mengambil apel yang menggelinding di dekat kakinya. Ia memeriksa apel itu, lalu matanya kembali menatap Trian yang kini sudah berkeringat dingin. "Lapar ya?" Suara Bang Egi keluar, dalam dan berat, namun datar. Bukan berteriak, tapi justru membuat suasana semakin mencekam. Trian tak bisa bicara. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Lehernya terasa kaku. Bang Egi memutar-mutar apel itu di tangannya yang besar dan kasar. "Ini apel impor. 1 biji bisa buat bayar makan lo seminggu di warung nasi Rames," ujarnya, seperti sedang memberikan pelajaran. "Kalau lo ambil ini, dan ketahuan, lo bisa dipenjara. Atau," ia menatap anak buahnya, "bisa dihajar beramai-ramai sampai cacat." Trian menggigil. Air mata mulai menggenang. "Maaf, Bang. Saya sangatlah." "Tapi lapar bukan alasan buat nyuri," potong Bang Egi. Suaranya keras sedikit. Namun, tindakannya berikutnya justru membuat Trian dan bahkan anak buahnya sendiri terkejut. Sang preman itu mengeluarkan sebungkus nasi bungkus dari salah satu kantong celananya. Bungkusnya masih terlihat baru, dibungkus daun pisang dan plastik bening. "Ini, makan." Dengan gerakan hampir melempar, ia memberikan bungkusan nasi itu kepada Trian. Trian menangkapnya dengan refleks, masih bingung. "Lo lihat tempat lo ngumpetin diri? Belakang pintu besi dekat lapak baju bekas? Itu wilayah gue," kata Bang Egi sambil menyalakan rokok kretek. Asapnya mengepul di wajahnya yang keras. "Gue lihat lo udah beberapa hari ngumpulin botol, dijual, terus makan nasi Rames. Gak pernah nyolong, kecuali hari ini. Dan lo masih muda." Trian memeluk erat bungkusan nasi yang hangat itu, masih tidak percaya. "Terima kasih, Bang," ucapnya lirih. "Jangan salah paham." Bang Egi membuang abu rokoknya. "Gue kasih makan bukan karena baik hati, tapi karena lo bikin pasar jadi kumuh." Gelandangan kelaparan itu narik perhatian, bikin pedagang sebel, dan bisa undang preman-preman lain yang lebih jahat dari gue. "Makan, terus cari tempat lain. Jangan di sini." Kata-katanya keras, pragmatis, bahkan kejam. Tapi nasi bungkus di tangan Trian itu nyata dan hangat. Ia melihat Bang Egi berbalik, memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi. Sebelum pergi, preman itu menoleh sekali lagi. "Satu lagi, kalau lo ketemu sama orang gepeng, bilang aja lo kenal Egi dari lapak buah. Mungkin mereka gak ganggu. Tapi itu doang. Sekali lagi, cari tempat lain." Kemudian mereka pergi, menyisakan Trian yang berdiri terpaku di tempat, masih memeluk bungkusan nasi seperti benda paling berharga. Rasanya seperti ada gempa kecil di dalam hatinya. Ketakutan, rasa hormat, kebingungan, dan sedikit haru bercampur aduk. Ia pun kembali ke persembunyiannya di balik pintu besi. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusan nasi. Ada nasi putih pulen, lauk ayam goreng besar, tempe, telur, dan sambal. Bau yang harumnya membuat air matanya akhirnya tumpah. Ini adalah makanan terbaik, terlezat, dan paling membingungkan yang pernah ia terima dalam hidupnya. Saat ia mengunyah, pikirannya tak berhenti bertanya, siapa sebenarnya Bang Egi? Mengapa seorang yang ditakuti banyak orang, yang hidup dari dunia gelap, pasar, justru memberinya makan dan perlindungan, walau dengan ancaman untuk pergi? Apakah ini sebuah jebakan yang lebih halus? Malam itu, di kegelapan rongganya, Trian memikirkan kata-kata Bang Egi. "Bilang aja lo kenal Egi." Sebuah nama yang mungkin bisa menjadi perisai tipis di dunia yang kejam ini. Namun, ia juga teringat perintah untuk pergi. Tapi pergi kemana? Pasar Johar, dengan segala kekejamannya, adalah satu-satunya tempat yang ia kenal sekarang. Konflik dalam dirinya menguat. Antara rasa ingin bertahan di satu-satunya tempat yang memberinya sedikit perlindungan, tak langsung, dengan rasa takut akan kemurkaan sang preman jika ia tidak menuruti perintahnya. Dan yang lebih dalam, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh tentang sosok kontradiktif bernama Bang Egi. Sosok yang keras di luar,
tapi mungkin menyimpan sesuatu yang berbeda di dalam. Perintah Bang Egi untuk cari tempat lain bergema dalam pikiran Trian, tapi eksekusinya nyaris mustahil. Kota ini besar, tapi bagi seorang gelandangan tanpa uang, setiap sudutnya terasa asing dan mengancam. Pasar Johar, dengan segala bahayanya, setidaknya sudah ia peta, tahu di mana bisa dapat air, tahu ritme pedagang, dan setelah insiden apel itu, tahu bahwa menyebut nama Egi bisa menjadi tameng. Benar saja. Keesokan harinya, saat dua anggota gepeng menghampirinya di dekat tempat pengepul botol, Trian dengan suara lirih dan penuh keraguan berkata, Saya kenal Bang Egi dari lapak buah." Wajah kedua preman lokal itu berubah. Mereka saling pandang. Lalu yang lebih tinggi menggerutu, "Egi? Yang jagoan buah itu? Dia urus lo." Trian hanya mengangguk. Tak berani berbohong lebih jauh. Mereka pergi tanpa meminta uang sewa, hanya meninggalkan pandangan waspada. Perlindungan itu, walau rapuh, memberinya napas lega, tapi juga rasa bersalah. Ia melanggar perintah Bang Egi dengan tetap bertahan. Setiap kali melihat sosok kekar itu dari kejauhan, sedang mengatur parkir, menyelesaikan sengketa antar pedagang, atau sekadar duduk ngopi dengan wajah dingin, Trian segera menyembunyikan diri. Ia merasa seperti penumpang gelap di kapal sang nahkoda yang tak diinginkan. Hidupnya berlanjut dalam pola yang sama. Lapar, kedinginan, dan kerja kasar mengais rezeki. Hingga suatu sore, langit kelabu yang telah mengancam sahajan akhirnya meletus. Hujan deras mengguyur pasar Johar dengan dahsyat, mengubah selokan-selokan menjadi sungai kecil yang deras, dan memaksa semua aktivitas berhenti. Trian yang sedang memilah kardus basah di pojokan terjebak. Tempat persembunyiannya di balik pintu besi bocor. Air merembes masuk membasahi segala yang ia miliki, termasuk selimut koran dan jaketnya. Dengan tubuh basah kuyup dan menggigil kedinginan, ia terpaksa mencari tempat yang lebih kering. Ia berlari, melindungi kepalanya dengan tas kain, hingga akhirnya menemukan tempat teduh di bawah atap seng panjang yang menjadi bagian dari los daging. Di sana, bau amis darah dan daging basah menyengat, tapi setidaknya kering. Ia meringkuk, berusaha menghangatkan diri dengan memeluk lututnya. Gigi-giginya gemeretak. Dalam kondisi seperti ini, penyakit adalah kemewahan yang tidak mampu ia bayar. Dan kemudian, melalui tirai hujan yang pekat, datanglah sosok itu. Bang Egi, mengenakan jas hujan plastik transparan yang murahan, tampak berjalan cepat menuju sebuah gudang. Matanya yang tajam, seperti biasa, memindai sekeliling. Dan mereka berhenti pada sosok Trian yang meringkuk seperti anak kucing basah di bawah atap seng. Trian membeku. Kali ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ia memandang Bang Egi dengan tatapan campuran ketakutan dan pasrah, menunggu amarah karena tidak menuruti perintahnya. Bang Egi mendekat. Air hujan menetes dari ujung jas hujannya. Ia berdiri di depan Trian, memandanginya dari atas. Wajahnya sulit dibaca di balik rintik hujan. "Gue kira lo udah pergi," ucap Bang Egi. Suaranya hampir tenggelam oleh derasnya hujan. "Saya tidak punya tempat lain, Bang," jawab Trian. Suaranya gemetar karena dingin. Bang Egi diam sejenak. Matanya memperhatikan pakaian basah yang melekat di tubuh kurus Trian, tas yang sudah basah, dan wajah pucat yang jelas-jelas sakit. "Lo kedinginan. Bisa kena pneumonia. Lo tahu itu artinya apa? Mati." Trian tak menjawab. Ia hanya menunduk. Sang preman itu menghela napas, seakan membereskan sesuatu di pikirannya. Kemudian, dengan nada datar yang sama seperti ketika memberi nasi bungkus, ia berkata, "Gue butuh orang. Bukan untuk kerja jahat. Untuk jaga lapak buah gue malam-malam. Baru-baru ini ada maling yang masuk. Anak buah gue yang jaga lagi sakit." Trian mengangkat kepalanya, bingung. "Kerjanya simpel," lanjut Bang Egi. "Tidur di gudang kecil belakang lapak. Lihat-lihat kalau ada orang yang mencurigakan. Paginya bantu bersih-bersih sisa kardus dan sampah. Gak bisa bayar gaji tinggi. Tapi," ia menunjuk ke arah tubuh Trian, "gue kasih tempat tidur yang kering, kasur busa, selimut. Dan makan 3 kali. Nasi, lauk, bukan cuma sayur busuk." Tawaran itu menggantung di udara lembab di antara mereka, terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan.
Trian memandang Bang Egi, mencoba mencari tanda-tanda tipu daya di mata sang preman. Yang ia lihat hanyalah kelelahan dan sebuah ketegasan praktis. Kenapa memilih saya, Bang? Tanya Trian, rasa waspada mengalahkan rasa laparnya sejenak. Bang Egi menyeringai kecil, ekspresi pertama yang mirip senyum yang pernah Trian lihat. Karena lo bukan pencuri yang bener. Lo cuma orang kelaparan yang nyaris nyuri. Dan lo bisa disiplin. Lihat aja lo tahan berhari-hari cuma dari botol bekas. Gue butuh orang yang bisa dipercaya, bukan preman kecil yang cuma mau duit buat judi. Ia mengambil langkah mundur, memberi ruang. Ini bukan charity. Ini tawaran kerja. Lo terima, ikut gue sekarang. Lo tolak, ya silahkan tetap di sini. Basah kuyup, nunggu gepeng usir lo atau sakit. Gue kasih waktu 5 detik. Trian tak perlu 5 detik. Dalam hujan yang mengguyur tubuhnya yang dingin, di tengah keputusasaan yang hampir membekukan jiwanya, tawaran itu terdengar seperti suara penolong. Bahkan jika ini jebakan, bahkan jika nanti ia diperas atau disiksa, setidaknya malam ini ia punya tempat kering dan makanan. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan senang hati, Bang, saya terima. Terima kasih, Bang, ucap Trian, mencoba berdiri tapi kakinya kaku. Jangan banyak cakap, potong Bang Egi. Ikut. Ia berbalik dan berjalan, tanpa menengok, berasumsi Trian akan mengikutinya. Dengan sisa tenaga, Trian mengangkat tas basahnya dan berlari kecil mengekor di belakang sosok kekar itu. Mereka menyusuri lorong-lorong basah di belakang pasar, melewati genangan air dan tumpukan sampah yang beraroma menyengat karena hujan. Hati Trian berdebar-debar, penuh pertanyaan dan ketakutan. Apa yang menunggunya? Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih baik? Atau justru perangkap yang akan menenggelamkannya lebih dalam? Mereka sampai di sebuah area yang agak terpisah, di mana terdapat deretan lapak buah yang lebih permanen, tertutup terpal dan jeruji besi. Di belakang salah satu lapak yang bertanda, Egi Fresh Fruit, terdapat sebuah gudang kecil dari kayu dan seng. Bang Egi membuka gemboknya. Di dalam, ada ruangan berukuran sekitar 3x3 meter. Berantakan dengan kardus-kardus kosong, tapi di sudut ada sebuah kasur busa tipis yang bersih, sebuah bantal, dan selimut. Ada juga sebuah lampu tempel kecil dan sebuah meja kayu. Ini tempat lo, kata Bang Egi singkat. Gudang ini gue kunci dari luar malam-malam, buat keamanan. Ada ember buat kamar mandi darurat. Besok pagi gue buka. Sekarang, gue ambilkan lo makan dan baju ganti. Beberapa menit kemudian, Trian duduk di atas kasur busa, memakai kaos oblong dan celana training tua yang kebesaran, pemberian Bang Egi, dan menyantap nasi hangat dengan ikan goreng dan sayur kangkung. Rasanya nyaris surga. Air matanya menetes lagi, kali ini ke dalam piring. Dari luar pintu, sebelum mengunci, Bang Egi berkata, "Lo kerja buat gue sekarang. Lakukan tugas lo dengan benar. Jaga lapak ini seperti jaga nyawa lo sendiri. Dan ingat," suaranya terdengar lebih keras, "ini bisnis, bukan persahabatan." Klak, gembok terkunci dari luar. Trian ditinggal sendirian dalam kehangatan dan kekeringan yang asing. Ia memandangi sekeliling ruangan kecil yang kini menjadi miliknya. Ia aman dari hujan, dari gepeng, dari kelaparan. Tapi ia juga terkunci. Apakah ia baru saja memperdagangkan kebebasannya yang menyedihkan dengan sebuah kandang yang nyaman? Siapa sebenarnya Bang Egi? Majikan atau penyelamat? Penjaga atau penjail? Malam pertama Trian di tempat baru ini dihabiskan dengan perasaan syukur yang mendalam, tapi juga dengan sebuah kecemasan baru yang lebih kompleks. Ia telah melompat dari trotoar ke dalam sangkar besi seorang preman. Dan ia sama sekali tidak tahu apakah ini akhir dari penderitaannya, atau justru awal dari petualangan yang lebih berbahaya. Satu hal yang ia pegang, ia harus membuktikan bahwa kepercayaan Bang Egi, jika itu memang kepercayaan, tidak salah tempat. Ia harus bertahan, dalam kondisi apapun. Keesokan pagi, suara gembok yang dibuka dengan kasar membangunkan Trian dari tidurnya yang nyenyak. Tidur paling lelap yang ia alami sejak neneknya meninggal. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah dinding kayu, menerangi debu-debu yang berputar di udara. "Bangun, pasar udah rame." Suara Bang Egi dari luar.
Trian melompat dari kasur busanya. Ia masih mengenakan baju pinjaman yang kebesaran. Rasa disorientasi menghantamnya sejenak sebelum ingatan semalam kembali. Hujan deras, tawaran kerja, dan kamar kecil yang terkunci ini. Pintu terbuka. Bang Egy sudah berdiri di sana dengan 2 bungkusan plastik di tangan. Ini sarapan. Nasi kuning sama ayam. Dan ini baju kerja. Ia melemparkan bungkusan baju, sepasang kaos oblong lusuh dan celana jeans bekas yang lebih sesuai ukuran. Cepetan ganti, habis itu keluar. Gue kasih tahu tugas lo. Trian mengganti pakaiannya dengan cepat di dalam gudang. Rasa malunya masih ada meski pintu terbuka. Setelah menelan sarapan yang terasa mewah baginya, ia keluar dan disambut oleh pemandangan lapak buah Bang Egy di siang hari yang ramai. Lapaknya cukup besar, memajang berbagai buah lokal dan impor dalam kotak-kotak kayu dan kardus. 2 orang lelaki, 1 muda, Benny, dan 1 agak tua, Pak Dar, sedang melayani pembeli. Ini lapak gue, kata Bang Egy dengan nada bangga sekaligus keras. Lo kenal dulu sama kru. Ia menunjuk. Itu Benny, itu Pak Dar. Mereka yang urus jualan siang. Lo urus malam. Benny, yang rambutnya dicat kemerahan, melirik Trian dengan pandangan tidak suka. Bos, ini yang kemarin ngumpulin botol itu ya? Bisa dipercaya nih? Tanyanya sinis. Gue yang pilih, lu yang banyak nanya. Sahut Egy singkat, membuat Benny cemberut dan kembali melayani pembeli. Pak Dar hanya mengangguk sopan pada Trian, lalu melanjutkan pekerjaannya. Now, gue tunjukin. Bang Egy membawa Trian berkeliling. Tugas lo simpel tapi penting. Pertama, jaga malam. Tidur lo di gudang itu. Lo dengar suara aneh, gerobak, besi diketok, orang berbisik. Lo lihat dari celah. Kalau ada maling, jangan lawan sendirian. Lo teriak sekeras-kerasnya. Nama gue aja. Biasanya pada kabur. Kedua, ia mengajak Trian ke belakang lapak, di mana ada tumpukan kardus bekas, sisa-sisa buah busuk, dan sampah daun. Setiap pagi, sebelum jam 7, lo bersihin ini. Pisahkan, kardus yang masih bagus ditumpuk sini, yang jelek buat dibakar. Sampah organik, buah busuk, daun, buang ke tong sampah besar di ujung. Jangan campur. Ketiga, lanjutnya sambil menunjuk sebuah sepeda ontel tua yang disandarkan di dinding. Kadang ada pesanan antar ke warung atau kos-kosan sekitar. Lo yang antar kalau Benny atau Pak Dar lagi sibuk. Lo bisa naik sepeda? Bisa, Bang, jawab Trian. Bagus. Bang Egy kemudian mengajaknya masuk ke dalam gudang kecil itu lagi. Sekarang soal hidup lo sendiri. Lo boleh simpan barang di sini. Ada stoples. Itu buat simpan duit lo kalau mau nabung. Gue kasih lo makan 3 kali. Pagi, siang, malam. Biasanya dari warung langganan. Buat uang saku. Ia berhenti sejenak, memandang Trian. Gue kasih lo 50.000 per minggu. Itu buat lo beli kebutuhan pribadi, sabun, pasta gigi, atau simpan. Gajian tiap Jumat. 50.000 per minggu. Bagi Trian, itu jumlah yang besar. Saat mengais botol, ia bisa dapat segitu dalam 3 hari. Tapi itu harus untuk makan juga. Ini murni uang saku. Tapi, suara Bang Egy menjadi rendah dan tegas. Ada aturan. Pertama, jangan pernah bohong ke gue. Kedua, jangan bawa orang lain ke sini, apalagi tidur di sini. Ketiga, jangan sentuh uang dagangan, sekecil apapun. Keempat, jangan buka mulut soal urusan-urusan gue yang lain ke siapapun. Keempat, kalau ada masalah, diancam, diganggu, apapun, langsung bilang ke gue. Jangan diembat sendiri. Clear? Clear, Bang, jawab Trian serius, mencoba mencerna semua aturan itu. Good. Sekarang, lo lihat lapak ini lagi, kata Egy, tatapannya tajam. Ini bukan cuma tumpukan buah. Ini nyawa gue. Ini yang bikin gue bisa makan, bayar kontrakan, dan pegang martabat di pasar ini. Gue percayain ini ke lo. Jangan hianatin kepercayaan itu. Kata-kata itu terasa berat di pundak Trian, tapi juga memberinya sebuah tujuan.
Sebuah tanggung jawab yang jelas untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang semrawut. "Saya janji akan jaga baik-baik, Bang," ucap Trian dengan sungguh-sungguh. "Janji di mulut murah. Gue lihat dari tindakan," sahut Egy. "Sekarang, mulai kerja. Bantuin Benny angkat kardus buah yang baru dateng dari truk." Sepanjang hari itu, Trian belajar. Belajar mengangkat kotak buah yang berat, mengenal jenis-jenis apel dan jeruk, cara memilah buah yang mulai busuk, dan melayani pembeli dengan sopan seperti yang diajarkan Pak Dar. Badannya pegal, tapi rasanya puas. Ia merasa menjadi bagian dari sesuatu. Malam harinya, setelah lapak tutup dan Bang Egy beserta kru pulang, Trian dikunci di dalam kompleks lapak. Ia memiliki sebuah senter dan sebuah pentungan kayu kecil. "Buat mental aja, jangan betulan dipakai," kata Egy. Ia makan malam, nasi, tempe, sayur asam, yang ditinggalkan untuknya, lalu melakukan ronda kecil, memeriksa setiap jeruji dan kunci. Saat ia akhirnya berbaring di kasur busanya, di dalam kesunyian pasar malam yang hanya diisi suara jangkrik dan dengkur tukang jaga malam dari lapak lain, pikirannya berputar-putar. Ia punya atap, ia punya makanan teratur, ia punya pekerjaan dan uang saku. Ia aman dari gepeng. Semuanya karena Bang Egy. Tapi tetap saja, pertanyaan besar menggantung. Mengapa? Mengapa seorang preman pasar, yang hidup dari dunia kekerasan dan intimidasi, meski Trian melihat ia tidak pernah memeras pedagang kecil, mau menolongnya sampai segini? Hanya karena ia bukan pencuri yang benar, dan bisa disiplin? Atau ada alasan lain? Apakah ini cara Bang Egy menebus dosa masa lalunya? Atau mungkin ini hanya investasi, mendapatkan budak yang loyal dengan harga murah? Trian memandang langit-langit gudang yang gelap. Ia merasa seperti berada dalam sebuah kontrak tak tertulis dengan iblis yang baik hati. Ia mendapat perlindungan dan kehidupan, tapi dengan harga kebebasan dan kemungkinan terlibat dalam dunia gelap Bang Egy yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, untuk saat ini, di kamar kecil di belakang pasar itu, di kasur busa yang meski tipis tapi nyaman, Trian memutuskan untuk bersyukur dan membuktikan diri. Mungkin, dengan menjadi penjaga yang baik, ia bisa membalas kebaikan, atau setidaknya, ketidakjahatan dari sang preman misterius ini. Mungkin, di dunia yang telah begitu kejam padanya, ini adalah jalan barunya. Ia mengakhiri hari dengan doa untuk neneknya, dan untuk pertama kalinya, juga untuk keselamatan dan kebaikan Bang Egy. Konflik antara rasa syukur dan kewaspadaan itu akan terus membayanginya. Tetapi malam itu, ia tidur dengan perut kenyang dan hati yang sedikit lebih tenang. Hari-hari Trian mulai teratur bak ritme pasar itu sendiri. Bangun sebelum subuh, ia membersihkan sampah dan menata kardus. Saat lapak buka, ia menjadi tukang serabutan, mengangkat barang, mengantar pesanan dengan sepeda ontel, dan belajar dari Pak Dar yang sabar. Pak Dar, lelaki setengah baya dengan wajah teduh, ternyata adalah seorang pensiunan pegawai kebun milik negara yang jatuh miskin. "Buah itu seperti manusia, Trian," ujarnya suatu siang sambil memilih mangga. "Ada yang luarnya mulus, dalamnya busuk. Ada yang kulitnya jelek, tapi manisnya meresap. Harus PK." Dari Pak Dar, Trian tak hanya belajar tentang buah, tapi juga tentang kesabaran. Lawan dari Pak Dar adalah Benny. Si rambut merah itu tak pernah menyembunyikan cibiran. "Dasar tukang ngemis, sekarang sok jadi anak buah bos Egy," gerundelnya suatu kali saat Trian salah menaruh kotak apel. "Kerja cepetan, jangan melamun." Benny kerap memberi Trian tugas paling berat dan kotor, seperti membersihkan kotoran tikus di gudang atau memindahkan tumpukan karung yang basah. Trian menerima saja. Baginya, ini masih lebih baik daripada mengais sampah. Namun, di balik rutinitas itu, Trian diam-diam mengamati dunia Bang Egy. Dan yang ia lihat membuat gambaran preman itu jadi retak. Suatu pagi, seorang ibu tua pedagang kue lipat, Bu Lastri, datang dengan mata sembab. "Bang Egy, tolong, anak Bu Yanto yang rentenir itu naikin, tambangnya jadi 2 kali lipat. Saya gak sanggup." Bang Egy yang sedang menghitung uang kertas, mendengarkan dengan wajah masam. "Berapa utang Bu?" tanyanya singkat. 2 juta, Bang. Sudah jadi 4 juta karena bunga. Tanpa banyak bicara,
Bang Egi mengambil sekantong uang dari laci, menghitung beberapa lembar. Ini 2 juta. Bu Lastri bayar itu rentenir, bilang utangnya lunas. Sisa 2 juta, Bu bayar ke saya, tanpa bunga, 10.000 per hari. Bu Lastri hampir bersujud. Terima kasih, Bang. Tapi kenapa Bang Egi mau? Bang Egi memotong. Karena kue lumpur Bu enak, dan gue gak suya lihat rentenir sampah itu kaya dari nelangsa orang. Sekarang pergi, sebelum gue berubah pikiran. Trian yang diam-diam menyapu di dekat situ, tertegun. Itu bukan aksi preman. Itu aksi penolong. Namun, sisi lain Bang Egi tetap keras. Suatu hari, seorang pedagang baru mencoba menjual buah di wilayah yang sudah ada yang menguasai tanpa izin. Bang Egi dan 2 orang anak buahnya mendatanginya. Ini wilayah gue, Bang. Kalau mau jualan di sini, ada ianya. Bukan preman, tapi buat kebersihan dan keamanan, kata Egi dengan suara datar namun penuh wibawa. Pedagang itu, seorang pemuda arogan, membentak, "Dasar preman, mau makan duit orang susah." Reaksi Egi cepat. Satu gerakan, pedagang itu sudah terjengkang. Dagunya diinjak sepatu boots Egi. "Gue bilang baik-baik. Sekarang lo pilih, bayar ia bulanan, atau angkat kaki dari sini. Gak ada pilihan ketiga." Pedagang itu akhirnya membayar. Ketakutan. Trian melihat, merasa ngeri. Kekerasan itu nyata. Konflik batin Trian makin menjadi. Di satu sisi, Bang Egi adalah pelindung bagi yang lemah seperti Bu Lastri dan dirinya sendiri. Di sisi lain, ia adalah penindas bagi yang menantang aturannya. Mana yang asli? Suatu malam, setelah sebulan bekerja, konflik itu meletus. Trian mendapat tugas jaga ekstra karena Benny sakit. Tengah malam, ia mendengar suara berisik dari arah tumpukan kardus belakang. Dengan pentungan kayu dan senter, ia menghampiri. Didapatinya Benny, tidak sakit sama sekali, sedang menggondol sekardus kecil jeruk sunkist impor yang mahal, hendak menyelipkannya keluar melalui pagar bocor. "Benny, ini mau dibawa kemana?" tanya Trian, hati berdebar. Benny terkejut, lalu wajahnya berubah jahat. "Diem aja lu, goblok. Ini urusan gue. Lo lihat apa-apa, ngerti? Kalau ngomong, gue gebukin lo sampai mampus." Trian menggigit bibir. Aturan Bang Egi jelas, jangan pernah bohong ke gue. Dan mencuri dari lapak sendiri jelas pengkhianatan. Tapi melawan Benny, anak buah senior yang jelas punya hubungan lebih dekat dengan Egi, berisiko. Ia bisa dipecat, atau lebih buruk. Tapi ini barang bos. Protes Trian lemah. "Bos gak akan tahu. Ini cuma 1 kardus. Buat bayar utang gue di kartu remi," desis Benny. "Sekarang, minggir." Trian tidak bergerak. Ia teringat kepercayaan Bang Egi, tempat tidur yang diberikan, makanan hangat. Ia teringat kata-kata Egi, "Ini nyawa gue." Ia mengambil napas dalam. "Saya tidak bisa, Benny. Saya harus lapor ke Bang Egi." Amukan Benny meledak. Ia meletakkan kardus dan menghajar Trian. Satu pukulan mengenai pipi, membuat Trian terhuyung. Trian, yang bukan penjahat, membalas dengan memukul secara serampangan dengan pentungan kayunya. Pentungan itu mengenai bahu Benny, membuatnya menjerit kesakitan. Perkelahian singkat dan berantakan terjadi di antara tumpukan kardus. Suara ribut itu menarik perhatian tukang jaga malam lapak sebelah, yang segera menghubungi Bang Egi melalui telepon. Dalam waktu 20 menit, Bang Egi sudah datang, wajahnya seperti badai. "Apa yang terjadi di sini?" raungnya. Benny, yang licik, segera menuduh. "Bos, Trian ini mau nyuri. Gue cegah, malah diapalin gue." Trian, dengan bibir berdarah dan mata yang mulai bengkak, terisak. "Bohong, Bang. Saya lihat Benny mau bawa kabur sekardus jeruk sunkist. Saya larang, dia yang mukul saya dulu." Ia menunjuk kardus kecil yang tergeletak di tanah. Bang Egi melihat keduanya, lalu melihat kardus itu. Ia diam. Suasana mencekam. Lalu, dengan tenang yang mengerikan, ia berkata pada Trian,
Lo punya bukti lain? Ada yang lihat. Trian menggeleng. Hati hancur. Ini akan menjadi kata-katanya melawan kata-kata Benny. Bang Egy kemudian mendekati Benny. Buka tas lo, Ben. Buat apa, bos? Buka! Teriak Egy tiba-tiba, membuat kedua pemuda itu melompat. Dengan gemetar, Benny membuka tas jinjingnya. Dari dalam, Bang Egy mengeluarkan beberapa bungkus kecil berisi pil dan sebotol minuman keras. Bukan cuma soal pencurian, judi dan narkoba lagi, ya? Suara Egy rendah dan berbahaya. Dan sekarang nyuri dari gue buat nutupi itu semua. Benny pucat pasi. Bos, saya. Diam. Egy mengangkat tangan, dan untuk sesaat Trian mengira Benny akan dipukul. Tapi tangan itu turun, mengepal di sisi tubuh Egy. Gue kasih lo kerja, kasih makan, kasih tempat. Lo balasin dengan jadi sampah. Ia menarik napas. Semua barang lo di kos, gue ambil besok dan gue jual. Hasilnya buat nutup jeruk yang mau lo curi. Dan mulai detik ini, lo bukan anak buah gue lagi. Kalau gue lihat lo dekat-dekat lapak ini lagi, gue gebukin lo sampai gak bisa jalan. Sekarang, enyah dari sini. Benny melarikan diri dengan ketakutan, meninggalkan Trian yang masih terduduk, bingung dan sakit. Bang Egy kemudian membalikan tubuhnya ke Trian. Lo bener gak bohong tadi? Tidak, Bang. Saya bersumpah, jawab Trian. Egy memandanginya lama. Lo berani lawan dia. Padahal lo bisa aja diem, biarin dia curi, dan gue gak akan tahu. Kenapa? Trian, dengan mata berkaca-kaca, menjawab polos. Karena saya janji akan jaga lapak ini baik-baik. Dan, karena saya gak mau hianatin kepercayaan Bang. Diam sejenak. Lalu, untuk pertama kalinya, Trian melihat ekspresi keras di wajah Bang Egy sedikit mencair. Hanya sedikit. Bagus, ucapnya singkat. Besok pagi, gue kasih lo uang buat beli obat ke warung. Dan mulai besok, lo gak cuma jaga malam. Lo akan gantikan sebagian kerja Benny di siang hari. Gaji lo gue naikin jadi 100.000 per minggu. Trian terkejut. Lalu rasa haru yang luar biasa menyerbunya. Ia hampir menangis, tapi menahannya. Jangan seneng dulu, tambah Egy. Wajahnya kembali keras. Kerja lo akan lebih berat. Dan lo harus belajar lebih cepat dari Pak Dar. Gak ada toleransi buat kesalahan. Ngerti? Ngerti, Bang. Terima kasih, Bang, jawab Trian. Malam itu, setelah Bang Egy pergi dan Trian kembali terkunci, ia duduk di kasurnya, meraba pipinya yang bengkak. Rasa sakitnya nyata, tapi hatinya plong. Ia telah melewati ujian pertama, ujian integritas. Dan ia lulus. Ia sekarang bukan lagi sekadar penjaga malam. Ia adalah bagian dari operasi lapak itu. Namun, pelajaran malam ini dalam. Dunia Bang Egy penuh dengan pengkhianatan dan bahaya, bahkan dari dalam. Kebaikan Bang Egy padanya bukan tanpa syarat. Ia mengharapkan loyalitas dan keberanian sebagai balasannya. Dan Trian juga belajar bahwa di pasar ini, kebenaran tidak selalu menang dengan sendirinya. Ia beruntung Bang Egy adalah tipe orang yang mencari bukti, bukan sekadar mendengar tuduhan. Pelajaran pertama tentang kehidupan di bawah naungan Bang Egy telah usai. Trian masuk dengan tangan kosong dan hati penuh keraguan. Kini, ia keluar dengan memar di wajah, kenaikan gaji, dan sebuah pemahaman yang lebih dalam, serta lebih berbahaya, tentang pria yang ia panggil bos. Ia siap untuk pelajaran berikutnya, apapun itu. Setelah insiden Benny, atmosfer di lapak buah berubah. Pak Dar lebih terbuka, sering membimbing Trian dengan sabar. Rasa curiga digantikan oleh rasa hormat karena keberanian Trian. Kenaikan gaji membuat Trian bisa membeli kebutuhan dasar dan bahkan mulai menabung sedikit-sedikit di stoplesnya. Namun, hidup di bawah bayang-bayang Bang Egy tetap penuh misteri. Trian mulai memperhatikan pola. Setiap Rabu malam, seorang lelaki berjas rapi, berbeda sekali dengan klien biasa, datang ke lapak setelah tutup. Mereka masuk ke gudang kecil bersama Egy, berbicara dengan suara rendah. Lalu lelaki itu pergi dengan membawa amplop. Trian tidak pernah bertanya.
Aturan keempat, jangan buka mulut soal urusan-urusan gue yang lain ke siapapun. Ia hanya mengamati. Suatu sore, saat Trian sedang membersihkan tumpukan kardus bekas di belakang gudang, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terselip di bawah terpal. Penasaran, ia membukanya. Isinya bukan barang berharga, melainkan kertas-kertas lama, foto-foto usang, surat-surat, dan sebuah ijazah SMP yang namanya sudah pudar tapi masih terbaca, Egy Pratama. Trian terkesiap. Ia cepat-cepat menutup kotak dan mengembalikannya ke tempat semula. Jantung berdebar kencang. Ia telah melanggar privasi bosnya. Tapi rasa penasarannya sudah terbakar. Egy Pratama, nama itu terdengar jauh dari citra Bang Egy yang ditakuti. Beberapa hari kemudian, kesempatan untuk mengupas misteri itu datang. Hujan deras turun lebih awal, memaksa lapak tutup sebelum waktunya. Pak Dar pulang. Trian dan Bang Egy terjebak di gudang kecil, menunggu reda. Suasana canggung. Untuk mengisi waktu, Trian memberanikan diri bertanya tentang sesuatu yang ia anggap aman. Bang, dulu sebelum punya lapak ini, Bang Egy kerja apa? Egy yang sedang memeriksa catatan hutang di buku kecilnya, mengangkat kepala. Matanya menyipit. Kenapa nanya? Lagi penasaran aja, Bang. Soalnya Bang Egy kayaknya ngerti banget tentang buah dan cara urus orang. Egy menutup bukunya, mengambil sebatang rokok. Asap mengepul di ruangan sempit. Gue dulu bukan preman pasar, kalau itu yang lo pikir. Ujarnya tiba-tiba, suaranya lebih datar dari biasanya, seperti sedang bercerita tentang orang lain. Gue dulu kernet truk pengangkut buah, keliling Jawa. Dari sana gue belajar, mana jeruk yang manis dari Batu, mana apel yang renyah dari Malang. Ia menarik napas dalam. Terus gue nabung, buka lapak kecil. Waktu itu ada satu orang yang nayangin modal lebih besar, Pak Haji Ahmad. Mendengar nama itu, Trian mengernyit. Ia pernah mendengar nama itu dari obrolan pedagang, sebagai pemilik toko grosir besar yang punya pengaruh. Gue kerja sama-sama dia. Gue urus lapak, dia urus suplai dan modal. Semua lancar, sampai suatu malam, gudang buah dia yang isinya barang impor mahal, dibobol maling. Rugi ratusan juta. Hujan di luar semakin deras, memerciki atap seng dengan suara gemuruh yang sesuai dengan ketegangan cerita. Besoknya, lanjut Egy, matanya kosong menatap dinding. Polisi dateng. Mereka bilang ada saksi yang lihat gue keluar dari gudang malam itu. Dan yang lebih gila, di kontrakan gue, mereka nemuin beberapa kardus buah impor yang hilang. Padahal gue gak pernah ambil. Trian menahan napas. Lalu gue ditahan. Diinterogasi berminggu-minggu. Keluarga gue, cuma emak gue waktu itu, pontang-panting cari pengacara. Tapi saksi itu bersikukuh, dan barang bukti ada. Gue hampir divonis. Suara Egy serak. Sampai akhirnya, satu-satunya kernet truk lain yang berani bicara, ngaku kalau dia lihat anak buah Ahmad sendiri yang ngangkut barang-barang itu malam itu. Ternyata, Ahmad mau klaim asuransi gede. Sekalian nyingkirin gue karena dia tahu gue mau pisah kerjasama dan buka lapak saingan. Terus Bang Egy dibebasin? Tanya Trian. Iya. Tapi reputasi gue udah hancur. Di mata polisi dan pedagang sini, gue tetap tersangka yang lolos. Emak gue sakit-sakitan karena stres, terus meninggal setahun kemudian. Gue keluar penjara, gak punya apa-apa, dan dicap sebagai pencuri, sebagai preman. Ia memadamkan rokok dengan gerakan kasar. Gue coba cari kerja jujur, tapi semua tolak. Ahmad, yang berkuasa di pasar ini, bilang siapa yang terima gue kerja, dia putusin suplainya. Akhirnya, ya, gue jadi apa yang orang udah cap, preman. Gue ambil alih wilayah-wilayah yang kacau, bikin aturan sendiri, narik ia keamanan. Tapi gue berjanji dalam hati, gue gak akan kayak Ahmad. Kalau gue narik ia, ya ada jasanya, beneran jaga, beneran bikin aman. Kalau ada yang kesusahan kayak dulu gue bantu. Trian terdiam. Seluruh teka-teki mulai terjawab. Kebaikan pada Bulastri, sikap keras pada pedagang nakal, dan bahkan perhatian pada dirinya. Semua berasal dari luka yang sama. Bang Egy bukan lahir sebagai preman. Ia dibentuk oleh pengkhianatan dan ketidakadilan. Makanya,
Egi menatap tajam Trian. Gue gak mau lo lewat jalan yang sama. Lo masih muda. Jaga integritas lo. Jangan sampai satu kesalahan, atau satu fitnah, ngejerat lo seumur hidup. Di dunia ini, susah banget hapusin cap buruk. Trian mengangguk pelan. Rasa hormatnya membuncah. Terima kasih udah cerita, Bang. Saya janji gak akan mengecewakan Bang. Egi berdiri, mendekati pintu melihat hujan yang mulai reda. Gue cerita ini bukan buat bikin lo kasihan, tapi buat lo ngerti. Di balik semua yang lo lihat, kekerasan, aturan keras, ada alasan. Gue gak pahlawan, Trian. Gue cuma orang yang pilih bertahan dengan cara yang tersisa. Ia kemudian menoleh, dengan nada lebih ringan. Oh ya, gue tahu lo nemuin kotak kayu itu isinya ijazah gue. Lain kali kalau mau tahu sesuatu, tanya aja langsung. Gak usah ngubek-ngubek. Trian tersipu malu. Maaf, Bang. Gak apa. Sekarang, siap-siap. Hujan udah mau berhenti. Besok ada kiriman buah besar dari Surabaya. Lo harus fit. Malam itu, setelah Bang Egi pulang dan Trian sendiri di gudangnya, pikirannya penuh dengan cerita tadi. Bayang-bayang masa lalu Bang Egi kini menjadi jelas. Ia melihat cerminan diri mereka berdua, sama-sama korban keadaan, sama-sama berusaha bangkit dari lumpur. Bedanya, Egi telah terperosok lebih dalam dan memilih jalan yang kelam, sementara Trian masih di persimpangan. Cerita itu juga menanamkan rasa takut baru. Jika seseorang seperti Ahmad bisa menghancurkan hidup Egi begitu mudah, bagaimana dengan dirinya? Apakah keselamatannya di bawah Bang Egi hanyalah ilusi semata? Atau justru, dengan memahami masa lalu bosnya, ia sekarang lebih siap untuk menghadapi bahaya yang mungkin datang dari kekuatan seperti Ahmad? Trian memandang stoples tabungannya. Ia bukan lagi gelandangan yang putus asa. Ia sekarang punya misi, belajar, bertumbuh, dan mungkin suatu hari nanti, membantu Bang Egi membersihkan namanya. Atau setidaknya, memastikan sejarah kelam itu tidak terulang padanya. Masa lalu Bang Egi bukan lagi hantu yang menakutkan, tapi menjadi peta peringatan, dan sebuah ikatan rahasia yang memperkuat loyalitas Trian pada pria yang telah memberinya kesempatan kedua. Kehidupan baru Trian sebagai anak buah terpercaya, Bang Egi membawa rutinitas yang lebih padat dan tanggung jawab yang lebih besar. Ia sekarang tak hanya jaga malam, tapi juga ikut melayani pembeli di jam sibuk, menghitung stok, dan bahkan diperkenankan mencatat pembayaran hutang kecil ke buku khusus. Kepercayaan itu terasa manis, namun juga seperti beban panas di pundaknya. Roy, anak buah Egi yang lain yang bertugas lebih di urusan luar, mengambil pembayaran ia keamanan dari pedagang, mulai menunjukkan sikap tak suka yang lebih terbuka. Berbeda dengan Benny yang kasar dan emosional, Roy lebih licik. Ia selalu tersenyum tipis. Pandangannya seperti pisau yang diasah halus. Ia sering meledek Trian dengan halus. Wah, si jagoan baru dah pegang buku. Nih, hati-hati jangan salah hitung, entar bos marah. Ujarnya suatu kali sambil lalu. Atau, enak ya, cuma jaga lapak doang. Gak perlu keliling pasar ngadepin pedagang galak kayak gue. Ucapannya selalu bernada canda, tapi menusuk. Trian berusaha mengabaikan. Ia fokus pada pekerjaannya, belajar dari Pak Dar, dan berusaha sebaik mungkin. Ia bahkan mulai bisa mengenali pembeli langganan dan menyapa mereka dengan nama. Rasa memiliki terhadap lapak itu tumbuh. Ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini menjadi identitas barunya. Lalu, tibalah hari Jumat, hari gajian. Seperti biasa, setelah tutup lapak, Bang Egi membagi uang di gudang kecil. Untuk Trian, amplop berisi Rp100.000 yang masih baru. Roy dan Pak Dar juga dapat bagian mereka. Setelah itu, Bang Egi mengunci laci besi kecil yang berisi uang kas harian dan beberapa dokumen penting. Kunci laci itu selalu dibawa Egi. Besok pagi ada pembayaran ke supplier dari Malang. Jadi uangnya disimpan dulu, kata Egi sebelum pulang. Trian, lo jagain bener-bener malam ini. Mati satu nyawa kalau ada apa-apa, Bang. Jawab Trian setengah bercanda, setengah serius. Egi hanya mengangguk, lalu pergi. Malam itu sepi. Trian melakukan ronda seperti biasa.
Sekitar jam 2 pagi, ia merasa haus dan mengambil air minum dari galon di sudut. Saat kembali ke pos jaga dekat pintu gudang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Gembok pada laci besi itu terbuka, dan lacinya sedikit terbuka. Jantungnya berdebar kencang. Ia pasti tadi gembok itu terkunci. Ia mendekat dengan hati-hati, membuka laci itu perlahan. Isinya, sejumlah uang kertas dan beberapa amplop, terlihat acak-acakan, tidak rapi seperti biasa. Dengan gemetar, ia menghitung uang yang seharusnya ada sesuai catatan di buku. Hasilnya, kurang 2 juta rupiah. Panik. Dingin. Trian merasa dunia berputar. 2 juta. Uang yang sangat besar. Ia langsung teringat Roy dan senyum sinisnya. Tapi ia tak punya bukti. Apakah ini jebakan? Ataukah ia sendiri yang lalai? Ia memeriksa pintu dan jendela. Semua terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda pembongkaran. Ia tak bisa tidur sisa malam itu. Duduk terdiam, otaknya berpacu. Melapor ke Bang Egy pagi nanti berarti ia akan menjadi tersangka utama. Diam-diam berusaha menutupi dengan uang tabungannya. Tabungannya bahkan belum mencapai 500.000. Lari, itu berarti mengkhianati kepercayaan dan kembali menjadi gelandangan. Fajar menyingsing dengan langit kelabu, sesuai dengan suasana hati Trian. Saat Bang Egy datang, langsung terlihat dari wajahnya bahwa ada yang tidak beres. Ada apa? Muka lo kayak setan kuntilanak. Sapa Egy sambil membuka gembok pintu utama. Trian menarik napas dalam. Aturan pertama, jangan pernah bohong ke gue. Meski takut, ia harus jujur. Bang, ada masalah. Uang di laci, kurang 2 juta. Wajah Bang Egy berubah keras seketika. Apa? Dengan gemetar, Trian menjelaskan apa yang ia lihat. Laci terbuka, uang acak-acakan, dan hitungannya yang kurang. Ia juga menyebutkan bahwa semua pintu dan jendela masih terkunci dari dalam. Egy mendorong Trian dan bergegas ke laci. Ia memeriksa, menghitung ulang dengan cepat. Benar, kurang 2 juta. Matanya menyala kemarahan. Jadi gimana ceritanya? Maling bisa masuk ke gudang terkunci? Atau... Ia menatap tajam Trian. Ada yang di dalam yang ambil. Saya tidak mengambil, Bang. Protes Trian, suaranya hampir menangis. Saya bersumpah atas kuburan nenek saya. Sumpah lo gue gak peduliin. Hardik Egy. Faktanya, uang hilang. Dan lo satu-satunya orang di sini malam itu. Gembok gak rusak. Kuncinya cuma gue yang punya. Lo mau gue percaya apa? Roy, yang datang kemudian, segera menyiram bensin ke api. Wah, bahaya nih, bos. Mungkin dia kira bos gak akan hitung ulang buat bayar supplier. Atau mungkin ada kebutuhan mendesak. Ya kan, Trian? Butuh bayar kosan atau apa? Ujarnya, pura-pura membela. Gue gak punya kosan lagi. Dan gue gak butuh uang dengan cara begitu. Bantah Trian, emosi mulai meluap. Tenang. Dua-duanya, teriak Egy, menenangkan situasi. Ia duduk, mengusap wajahnya yang lelah. Kemarahan awal mereda, digantikan oleh kewaspadaan yang dingin. Ia memandangi Trian, lalu Roy. Gue gak akan nuduh siapa-siapa dulu tanpa bukti. Tapi uang itu harus ketemu sebelum tengah hari, karena supplier udah di jalan. Ia berdiri, memutuskan. Trian, lo gak boleh keluar dari area lapak ini sampai masalah ini beres. Roy, lo telepon Pak Dar, suruh dia dateng. Dan lo periksa semua pedagang sekitar. Tanya ada yang lihat sesuatu aneh gak malam tadi. Roy mengangguk patuh. Tapi Trian melihat senyum tipis yang lewat di sudut bibirnya sebelum ia pergi. Itu semakin meyakinkan Trian bahwa Roy lah dalangnya. Sepanjang pagi, Trian dikurung di gudang kecil, dijaga oleh Pak Dar yang datang dengan wajah prihatin. Tenang, nak. Bos Egy orang fair. Kalau memang bukan kamu, dia akan cari kebenarannya. Hibur Pak Dar. Tapi Trian tidak tenang. Waktunya menipis. Ia berpikir keras. Maling bisa masuk ke gudang terkunci, tiba-tiba. Ia teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, Roy pernah meminjam kunci cadangan gudang utama dengan alasan mau ambil kardus.
Kunci itu selalu digantung di paku di dinding kantor kecil di dalam gudang. Apakah Roy membuat cetakannya? Atau mungkin, malingnya bukan masuk melalui pintu, tapi matanya menelusuri dinding kayu gudang. Lalu, ia melihat sesuatu di dekat langit-langit, di balik tumpukan kardus kosong, sebuah panel kayu kecil yang longgar, yang biasanya tertutup rapat oleh tumpukan. Itu adalah akses ke atap ruang belakang yang jarang dipakai. Ia pernah diminta bersih-bersih di sana sebulan sekali. Dengan hati berdebar, ia mendekati panel itu. "Pak Dar, tolong bantu saya geser kardus ini." Setelah kardus disingkirkan, terlihat jelas, panel kayu itu bisa dibuka dari luar dengan menggesernya. Dan di pinggirnya, tersangkut sepotong kecil kain robek dari kaos oblong, kain dengan motif kotak-kotak merah yang ia kenal. Roy selalu pakai kaos motif itu. "Ini buktinya, Pak Dar," seru Trian. "Roy yang masuk lewat sini. Dia sengaja bikin seolah-olah ini pekerjaan maling dari luar, tapi dia masuk sendiri untuk mencuri dan menyalahkan saya." Pak Dar mengangguk pelan, wajahnya serius. "Kita harus lapor ke Bos Egi." Tepat saat itu, Bang Egi dan Roy kembali. Roy membawa laporan palsu bahwa tak ada yang melihat kejadian aneh. Wajahnya puas, seolah misinya berhasil. "Bang, saya nemu bukti," kata Trian langsung, menunjuk panel kayu dan potongan kain. "Malingnya masuk lewat sini. Dan lihat kain ini. Saya yakin ini dari kaos Roy." Roy mendadak pucat. Itu fitnah. Itu kain bisa aja dia taruh sendiri." "Lalu bagaimana kamu menjelaskan bahwa kamu tahu ada panel di sini?" tanya Trian, sekarang lebih percaya diri. "Saya aja baru sadar setelah dipikir-pikir. Kamu yang sering bersihin atap, kamu yang tahu." Bang Egi mendekati Roy. Wajahnya seperti batu. "Buka tas lo, Roy." "Bos, ini gak adil. Buka sekarang." Dengan tangan gemetar, Roy membuka tas ranselnya. Di dasar tas, tersembunyi di balik baju, terdapat setumpuk uang 50 ribuan yang masih baru, persis seperti uang yang hilang dari laci. Diam yang mencekam. "Judi lagi, ya?" Suara Egi bergetar marah. "Kalah berapa sampai nekat nyuri dari tempat lo cari makan, dan nyalahin orang yang gak bersalah?" Roy jatuh terduduk, menangis. "Bos, maaf saya terdesak," debt collector ngancam. "Gue gak peduli," raung Egi. "Lo gak cuma nyuri. Lo mau ngehancurin hidup orang lain buat nutup kesalahan lo. Lo lebih bajingan dari maling biasa." Egi mengambil uang itu, lalu menatap Roy dengan hampa. "Pulang. Ambil barang-barang lo dari kos. Kalau besok gue masih lihat lo di sekitar pasar Johar, lo tahu akibatnya. Dan lo masih punya utang 2 juta sama gue. Lo akan gue tagih pelan-pelan, dengan bunga. Sekarang, enyah." Roy merangkak pergi, hancur. Bang Egi kemudian menoleh ke Trian. Ia menghela napas panjang. "Gue minta maaf, Trian. Gue hampir jatuh ke perangkap dan ngerugiin lo." "Gak apa, Bang. Yang penting ketahuan," jawab Trian lega. "Lo tadi berani bangun dan bilang jujur. Padahal semua bukti merugikan lo. Lo juga pinter nemuin celahnya. Itu yang gue hargai." Egi memberi tepukan di bahu Trian, sebuah gesture yang langka. "Mulai sekarang, lo gak cuma jaga lapak. Lo jadi tangan kanan gue di sini. Tanggung jawab lebih. Gaji gue naikin lagi. Mau?" Rasa haru dan bangga membanjiri Trian. Ia melewati ujian api itu, dan justru keluar lebih kuat. "Mau, Bang. Terima kasih." "Jangan terima kasih dulu. Kerja lo makin berat. Tapi gue percaya lo bisa." Egi tersenyum tipis. "Dan ingat pelajaran hari ini. Di dunia ini, musuh terkadang bukan yang di luar pagar, tapi yang bagi-bagi nasi sama lo di dalam. Selalu waspada." Ujian pertama Trian telah usai. Ia tak hanya membuktikan integritasnya, tapi juga kecerdikannya. Kepercayaan Bang Egi padanya sekarang tak tergoyahkan. Namun, pelajaran dari Roy mengajarkannya bahwa di bawah naungan yang tampak aman, selalu ada ular yang bersembunyi. Dan konflik dengan Roy mungkin berakhir,
Tetapi di pasar yang penuh intrik seperti pasar Johar, musuh-musuh baru, mungkin yang lebih berkuasa, bisa muncul kapan saja. Trian siap, karena ia kini memiliki senjata terbaik, kepercayaan bosnya dan keyakinan pada kebenaran sendiri. Ketenangan pasca usirnya Roy tidak berlangsung lama. Pasar Johar adalah ekosistem yang dinamis, penuh dengan aliran uang, kekuasaan, dan dendam yang mengendap. Kabar tentang Trian, si mantan gelandangan yang jadi tangan kanan Egy, mulai menyebar. Banyak pedagang kecil yang senang. Mereka melihat Trian sebagai bukti bahwa Egy punya hati. Tapi di kalangan tertentu, kabar itu dibaca sebagai kelemahan. Sinyal pertama datang dari seorang kurir. Suatu pagi, seorang pemuda berpakaian rapi menyampaikan surat resmi dari kantor pengelola pasar, KPP. Isinya, akan ada revitalisasi besar-besaran pasar Johar tahap 2. Area lapak Bang Egy, termasuk gudang dan tempat tinggal Trian, masuk dalam zona pembongkaran untuk dijadikan area parkir modern dan plaza. Wajib dikosongkan dalam waktu 30 hari. Ucap kurir itu dengan nada resmi sebelum pergi. Bang Egy meremas surat itu. Wajahnya gelap. Ini udah rencana lama. Cuma dulu mentok sama protes pedagang. Sekarang pasti ada angin baru. Angin itu bernama Haji Ahmad. Mantan partner yang menghancurkan hidupnya. Pemilik toko grosir, Maju Jaya, yang telah berevolusi menjadi pengusaha properti. Isu mulai berhembus. Proyek revitalisasi ini dikerjakan oleh kontraktor milik keponakan Ahmad. Dan ada desas-desus tentang penertiban preman pasar, yang menjadi alasan moral untuk membersihkan wilayah Egy. Beberapa hari kemudian, tekanan mulai terasa. Seorang petugas dari Dinas Perizinan datang, memeriksa dengan ketat surat-surat izin lapak Egy yang memang ada beberapa yang kedaluarsa. Harus diperpanjang segera. Tapi, prosesnya mungkin agak lama, mengingat lokasi ini masuk zona pembongkaran, kata petugas itu dengan nada ambigu, sambil sesekali melirik ke arah toko Ahmad di seberang. Lalu, masalah pasokan. Beberapa supplier buah dari luar kota tiba-tiba membatalkan pengiriman dengan alasan truk penuh, atau harga tidak sesuai. Padahal, mereka sudah bekerja sama bertahun-tahun. Pak Dar, yang punya jaringan lama, membisikkan ke Trian. Mereka ditelepon sama orang Ahmad. Dilarang supply ke sini. Yang paling menjengkelkan adalah kampanye fitnah. Mulai beredar selebaran gelap yang menuduh lapak buah Egy sebagai sarang preman dan tempat penampungan barang curian. Foto Trian yang masih compang-camping dulu bahkan disebar dengan caption, "Mantan gelandangan, kini kaki tangan preman." Bang Egy diam-diam marah. Ia tahu ini permainan Ahmad. Dia gak pernah lupa. Dia tahu gue masih benci sama dia. Dan dia gak mau ada batu sandungan di proyek besarnya ini. Dia mau pakai cara legal buat ngancurin gue. Persis kayak dulu. Trian merasa gelisah. Kehidupan barunya yang mulai stabil terancam. Kita harus lawan, Bang. Kita bisa kumpulin pedagang yang dirugikan juga. Lawan gimana? Sahut Egy sinis. Dia punya uang, punya kontak di Pemkot, punya kontraktor. Kita cuma punya lapak dan pentungan kayu. Surat itu resmi. Kalau kita melawan, kita yang disebut preman lagi. Namun, Egy bukan tipe yang menyerah. Ia mulai bergerak di bawah tanah. Ia mengumpulkan pedagang-pedagang kecil yang juga terancam digusur, penjual bumbu, sayur, dan kelontong. Pertemuan rahasia diadakan di gudang Trian malam hari. Suasana tegang. Kita harus solid, kata Egy kepada puluhan pasang mata yang penuh kekhawatiran. Kalau kita pisah-pisah, kita akan digusur satu-satu dengan ganti rugi receh. Tapi kalau kita bersatu, kita punya suara. Mereka butuh kita untuk proyek mereka lancar, tanpa keributan. Beberapa pedagang setuju, tapi banyak yang takut. Tapi mereka punya preman bayaran juga, Bang. Dan polisi bisa mereka bayar, kata seorang pedagang sayur tua. Memang, aku Egy. Makanya kita harus pinter. Kita bikin surat kolektif ke DPRD. Kita minta transparansi proyek dan ganti rugi yang wajar. Sambil itu, kita catat setiap intimidasi. Trian ditugasi mencatat setiap kejadian. Petugas yang datang dengan ancaman, supplier yang membatalkan, hingga selebaran fitnah. Ia bekerja dengan tekun, merasa ini adalah pertaruhan hidupnya juga.
Tapi Ahmad tidak tinggal diam. Seminggu sebelum batas pengosongan, sekelompok preman bayaran, bukan dari Gepeng, tapi wajah-wajah asing yang lebih bengis, mulai berkeliaran di sekitar lapak. Mereka tidak langsung menyerang, hanya duduk-duduk, merokok, dan memandangi dengan tatapan mengancam. Suasana menjadi mencekam. Pembeli mulai sepi. Puncaknya terjadi saat Trian sedang mengantar pesanan buah ke sebuah warung di ujung pasar. Di sebuah gang sempit, 3 lelaki menghadangnya. Salah satunya, bermata sipit, mendorong kereta dorongnya. "Kurcaci Bang Egi ya, sampaikan ke bos lo, lebih baik minggat baik-baik. Nanti kalau digusur paksa, malu-maluin. Atau lo mau kami bikin luka dulu biar dia ngerti," ancam si mata sipit. Trian berdiri tegak, menahan ketakutan. Ingatannya melayang pada kata-kata Egi, "Jangan lawan sendirian. Saya cuma karyawan. Pesannya sudah saya dengar. Sekarang, saya mau lewat." Mata sipit tertawa, lalu menyepak kereta dorong hingga buah-buahan berserakan. "Ambil itu buah-buahannya. Sekalian latihan jadi gelandangan lagi." Tarian tidak melawan. Ia dengan tenang memunguti buah-buahan yang masih layak, lalu berjalan pergi dengan kepala tegak, meninggalkan ketiga preman itu yang terkejut dengan ketenangannya. Ia tahu, kekerasan kecil seperti ini hanya pengantar. Serangan sesungguhnya akan datang. Malam itu, di gudang, Trian melaporkan kejadian itu. Wajah Bang Egi seperti baja. "Mereka mau pancing emosi kita. Biar kita yang keluar duluan. Terus mereka bisa pukul kita dengan alasan kita provokator. Tapi kita gak bisa diam terus, Bang," kata Trian. "Kita gak akan diam," jawab Egi, matanya berbinar dengan tekad yang dingin. "Besok, kita kirim surat kolektif itu. Dan kita akan ada pertemuan dengan seorang teman di DPRD. Orang ini dulu sering beli buah ke gue. Dia gak suka sama Ahmad. Mungkin dia bisa bantu." Namun, di balik rencana itu, Trian melihat kelelahan dan kekhawatiran di mata Bang Egi. Beban masa lalu, pengkhianatan Ahmad, kini datang kembali menghantui, kali ini dengan senjata yang lebih canggih, izin, proyek, dan kuasa uang. Kambing hitam lama itu bangkit, dan kali ini, ia tidak hanya ingin memenjarakan Egi, tapi menghapuskan jejaknya dari pasar sama sekali. Trian merasa pertaruhan ini lebih besar dari sekadar lapak. Ini tentang keadilan. Tentang bertahan dari ketidakadilan yang terstruktur. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya berjuang untuk atap dan makanannya. Ia berjuang untuk orang yang telah memberinya kedua hal itu, dan untuk kebenaran yang telah lama terkubur. Ia siap, meski jantungnya berdebar-debar. Malam itu, sebelum tidur, ia memeriksa pentungan kayunya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan. Perang telah dimulai, dan garis depan ada di lapak buah yang sederhana itu. Ketegangan di pasar Johar mencapai titik didih. Surat kolektif dari pedagang kecil sudah dikirim, tetapi belum ada jawaban. Sementara itu, batas waktu pengosongan semakin dekat, tinggal 3 hari. Preman-preman bayaran Ahmad semakin berani. Kini mereka tidak lagi sekadar mengintai, tetapi mulai mengganggu aktivitas dagang dengan memeriksa surat izin palsu atau meminta sumbangan paksa. Bang Egi terlihat semakin kurus dan pendiam. Ia sering menghabiskan waktu di gudang kecil, berbicara di telepon dengan suara rendah, atau merokok sambil menatap surat peringatan yang sudah lecek. Pertemuan dengan teman di DPRD menghasilkan janji yang samar. "Saya usahakan, tapi Ahmad punya backing kuat. Hati-hati." Malam itu, udara terasa pengap, seolah mengisyaratkan badai. Trian menyelesaikan bersih-bersih dan menata kardus buah impor yang baru datang. Sebuah pasokan terakhir dari seorang supplier lama yang masih berani mengambil risiko. Buah-buahan itu bernilai puluhan juta. Modal terakhir Egi untuk bertahan jika harus pindah lapak. "Sekarang mereka tahu kita punya stok baru," gumam Bang Egi sambil memeriksa jeruji jendela. "Malam ini paling rawan. Mereka bisa nyuri atau bahkan ngancurin. Biar kita bangkrut total sebelum digusur." Ia menatap Trian. "Lo jagain ekstra ketat. Gue titip nyawa lapak ini ke lo. Gue ada urusan harus ketemu beberapa orang buat cari jalan lain." "Bisa saya temani, Bang?" tawaran Trian. "Gak.
Lo lebih penting di sini. Gue butuh mata dan telinga yang bisa dipercaya di markas. Egy meletakkan tangan di bahu Trian, sebuah gestur langka yang menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Kalau ada apa-apa, telepon gue. Jangan lawan sendiri. Fokus ke teriak dan bikin ribut. Oke. Bang. Setelah Egy pergi, malam terasa semakin sunyi dan menegangkan. Trian melakukan ronda setiap setengah jam. Senter dan telepon genggam murah pemberian Egy ia pegang erat. Pukul 2 pagi, ketika kantuk mulai menyerang, ia mendengar suara. Bukan suara biasa. Suara gerinda listrik yang diredam, mencoba memotong kunci gudang samping. Darah Trian membeku. Ia mengintip dari celah jendela. Di luar, di bawah cahaya lampu jalan yang remang, ia melihat 5 orang berseragam hitam-hitam dengan penutup wajah. 1 orang sedang memotong gembok, sementara 4 lainnya membawa tongkat besi dan beberapa kaleng, mungkin bensin. Mereka bukan sekadar maling. Mereka mau menghancurkan. Tanpa pikir panjang, Trian menekan nomor Bang Egy. Telepon berdering sekali, 2 kali, tidak diangkat. Mungkin Egy sedang di area tanpa sinyal, atau situasinya sendiri sedang kritis. Gembok putus dengan suara klik yang keras di kesunyian malam. Trian harus memutuskan, cepat. Ia bisa bersembunyi, membiarkan mereka menghancurkan segalanya. Atau ia bisa menghadapi, mengikuti perintah Egy, teriak dan bikin ribut. Tapi tengah malam seperti ini, siapa yang akan datang? Tukang jaga malam lain mungkin sudah disuap atau takut. Dengan jantung berdebar kencang, Trian mengambil keputusan. Ia tidak bisa membiarkan lapak ini hancur. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan. Ini rumahnya, tempat ia bangkit kembali. Dan ini adalah kepercayaan Bang Egy. Sebelum para penyusup masuk sepenuhnya, Trian membuka pintu gudang kecilnya dengan suara keras. Hei, siapa kalian? Pergi dari sini, teriaknya sekuat tenaga, sambil memukul-mukul kaleng bekas sebagai alarm. Para penyusup terkejut, tapi hanya sebentar. Si pemimpin, yang bertubuh besar, tertawa kasar. Cuma 1 anak kecil. Habisi. Mereka menyerbu. Trian mundur ke dalam area lapak, berusaha menarik perhatian ketumpukan kardus buah yang kurang berharga, menjauh dari gudang utama berisi stok baru. Ia mengambil pentungan kayunya. Bos Egy udah di jalan. Polisi juga. Bohong Trian, berusaha menakut-nakuti. Bos Egy lagi sibuk urusin mayatnya sendiri, sahut si pemimpin sambil mengayunkan tongkat besi. Trian menghindar. Tongkat itu menghancurkan kardus jeruk di sampingnya. Buah-buahan berserakan. Trian membalas dengan memukul kaki si penyerang dengan pentungannya. Teriakan kesakitan. Tapi 4 lainnya sudah mengelilinginya. Mereka memukuli Trian. Pukulan pertama mengenai punggung, membuatnya terjungkal. Pukulan kedua mengenai tulang rusuk, rasa sakit yang tajam menusuk. Trian berteriak sekencang-kencangnya. Bang Egy, tolong! Seorang preman menendang perutnya. Trian meringis, tapi ia merangkak, berusaha melindungi tumpukan apel impor di dekat dinding dengan tubuhnya. Jangan hancurin buahnya, desisnya. Gila lo, mikirin buah daripada nyawa sendiri, hardik seorang preman, lalu menghantamkan tongkat ke paha Trian. Rasa sakitnya luar biasa. Trian pusing, pandangannya kabur. Tapi ia tidak bergerak dari posisinya menghalangi buah-buahan mahal itu. Ia terus berteriak, meski suaranya sudah serak, berharap ada yang mendengar. Pengorbanannya membuahkan waktu. Keributan itu akhirnya menarik perhatian Pak Dar dan beberapa pedagang tetangga yang tinggal di atas lapak mereka. Lampu-lampu mulai menyala. Suara peluit dibunyikan. Oi, ada apa di sana? Teriak suara Pak Dar dari kejauhan. Para preman bayaran itu terlihat ragu. Tujuan utama mereka, menghancurkan stok, terhalangi oleh tubuh Trian yang bersimbah darah. Dan sekarang perhatian sudah tertarik. Buang bensinnya, bakar aja, perintah si pemimpin. Tapi sudah terlambat. Dari ujung jalan, lampu motor mendekat dengan cepat. Dan di belakangnya, terlihat mobil pick-up. Bang Egy, bersama 3 orang anak buah barunya yang dipercaya,
datang dengan wajah seperti dewa murka. "Siapa yang berani?" Raungan Egy menggema di lorong pasar. Para preman itu, melihat jumlah lawan yang bertambah dan tekad di mata Egy, memilih untuk kabur. Mereka melarikan diri ke dalam kegelapan gang, meninggalkan peralatan mereka. Bang Egy langsung berlari ke arah Trian yang terbaring di antara pecahan buah dan kardus. Wajahnya penuh darah dan kotor. "Trian, lo gak apa-apa?" teriak Egy, mendekapnya. "Buah apel impornya selamat, Bang," gumam Trian dengan susah payah, sebelum akhirnya pingsan. Trian terbangun di tempat yang asing, sebuah klinik kecil. Cahaya neon menyilaukan. Badannya terasa berat dan sakit di mana-mana. Di sampingnya, duduk Bang Egy dengan wajah lelah dan penuh khawatir. "Jangan coba bangun," kata Egy. "Lo patah satu tulang rusuk, lebam di mana-mana, dan ada luka di kepala. Tapi lo kuat." "Lapak?" tanya Trian dengan suara parau. "Lapak aman. Stok utuh. Berkat lo." Suara Egy serak. Gue gak nyangka lo bakal segitunya. Lo bisa aja kabur, sembunyi. Tapi lo pilih bertahan." "Saya janji jagain, Bang," bisik Trian. Egy mengangguk. Matanya berkaca-kaca, sebuah pemandangan yang belum pernah Trian saksikan. "Gue tahu. Dan sekarang gue juga janji, gue gak akan biarin pengorbanan lo sia-sia. Ahmad dan orang-orangnya akan bayar mahal buat ini." Ia menjelaskan bahwa insiden ini justru menjadi senjata. Seorang wartawan lokal yang kebetulan tinggal di sekitar pasar mendengar keributan dan mengambil foto. Kekerasan terhadap seorang pekerja lapak tak bersalah, sebutan untuk Trian, mulai menarik perhatian publik. Luka-luka Trian adalah bukti nyata intimidasi yang dilakukan untuk mendukung penggusuran. "Kita punya simpati publik sekarang," kata Egy. "Dan pedagang-pedagang yang dulu ragu, sekarang marah. Mereka lihat lo, anak muda yang cuma jagain lapak, sampai dipukuli hampir mati. Mereka pada takut mereka bakal jadi korban berikutnya." Trian mencoba tersenyum, tapi sakit. "Jadi, saya berguna." "Lo lebih dari berguna. Lo jadi pahlawan tanpa sadar." Egy memegangi tangan Trian. "Sekarang lo istirahat. Urusan lapak gue yang urus. Yang penting lo sembuh." Trian memejamkan mata. Rasa sakitnya masih menusuk, tapi hatinya lega. Ia telah melindungi apa yang penting bagi bosnya, dan bagi dirinya sendiri. Ia telah membayar kepercayaan itu dengan darah dan nyaris nyawanya. Di luar klinik, Bang Egy mengencangkan ikat pinggangnya. Wajahnya yang lelah berubah menjadi tekad baja. Rasa bersalah karena meninggalkan Trian sendirian berubah menjadi amarah murni terhadap Ahmad. Perang yang sebelumnya bermain di atas kertas dan ancaman, kini telah melibatkan darah. Dan Bang Egy tidak akan tinggal diam lagi. Pengorbanan Trian telah menjadi katalis yang mengubah pertahanan menjadi serangan balik. Pertarungan untuk pasar Johar memasuki babak baru, dan kali ini, sang preman tua punya alasan yang lebih dalam dan lebih pribadi untuk menang. Membalas kepercayaan dan pengorbanan seorang anak muda yang ia anggap seperti keluarga. Trian menghabiskan 3 hari di klinik itu. Dokter mengatakan ia beruntung. Patah tulang rusuknya tidak parah dan tidak melukai organ dalam. Luka di kepalanya hanya sobekan kulit. Namun, rasa sakit di sekujur tubuhnya adalah pengingat nyata tentang betapa tipisnya garis antara hidup dan mati malam itu. Yang membuatnya terharu adalah kunjungan. Bukan hanya Bang Egy yang datang 2 kali sehari membawakan makanan rumah, soto ayam dan bubur kental, tapi juga beberapa pedagang pasar yang ia kenal sekilas. Bu Lastri, penjual kue lumpur, datang dengan sebungkus kue dan air mata. "Cepat sembuh, Nak. Kau pemberani," bisiknya. Bahkan beberapa pedagang yang dulu ikut rapat tapi masih ragu, datang untuk menyampaikan dukungan. "Kami malu, lihat anak muda seperti kau berani lawan preman bayaran, sementara kami cuma bisa diam," ujar seorang penjual bumbu tua. Trian menyadari sesuatu telah berubah. Dirinya, yang dulu tak terlihat, kini menjadi simbol perlawanan. Tubuhnya yang babak belur adalah bendera yang berkibar bagi pedagang kecil lainnya. Di hari ketiga, Bang Egy menjemputnya. "Gue udah siapin tempat yang lebih nyaman buat lo istirahat di rumah kontrakan gue.
Jangan di gudang dulu. Rumah kontrakan Bang Egi sederhana, tapi jauh lebih layak. Ada ruang tamu kecil, 2 kamar, dan sebuah dapur. Trian diberikan kamar yang sebelumnya kosong, dengan kasur yang baik dan kipas angin. Ini sampai lo sembuh total. Lo butuh lingkungan yang bersih, kata Egi. Saat itulah Trian melihat sisi lain Bang Egi yang sama sekali baru. Seorang yang penuh perhatian dan hampir seperti ayah. Egi membantu Trian berganti perban, memastikan obatnya diminum tepat waktu, bahkan memasak meski hasilnya kadang terlalu asin. Masa lalu lo, Bang? Tanya Trian suatu sore, ketika mereka duduk di teras. Apa ada yang pernah bantu Bang kayak gini? Egi terdiam lama, menyalakan rokok. Ada. 1 orang. Tukang soto langganan emak gue. Waktu gue keluar dari penjara, reputasi hancur, emak sakit, dia yang kasih gue makan gratis hampir sebulan. Bilang, gak usah bayar dulu, Egi. Yang penting makan, cari kerja. Ia tersenyum getir. Orang itu sekarang udah meninggal. Tapi gue gak pernah lupa. Mungkin, sekarang gue cuma nerusin aja. Pelajaran tentang hutang budi itu melekat di hati Trian. Namun, di luar tembok rumah yang tenang itu, badai justru semakin menjadi. Foto-foto Trian yang babak belur, bersama dengan laporan wartawan lokal, mulai beredar di grup-grup media sosial warga. Tekanan publik mulai terbentuk. Tagar keadilan untuk Pasar Johar dan stop intimidasi pedagang kecil mulai ramai. Tapi Ahmad bukan tipe yang diam melihat rencananya goyah. Ia mengubah strategi. Jika sebelumnya menggunakan preman bayaran, kini ia menggunakan alat yang lebih halus dan berbahaya, hukum. 2 hari setelah Trian keluar dari klinik, 2 polisi berseragam datang ke rumah kontrakan Bang Egi. Bukan dengan sikap kasar, tetapi dengan surat panggilan resmi. Bapak Egi Pratama, kami dari Polsek. Kami ingin meminta keterangan Bapak sebagai terlapor terkait kasus penganiayaan dan perusakan yang terjadi di lapak Bapak beberapa malam lalu, kata salah satu polisi dengan sopan namun kaku. Bang Egi terkesiap. Terlapor? Saya korban. Lapak saya yang diserang, anak buah saya yang dipukuli. Berdasarkan laporan dari pihak lain, Bapak dituduh sengaja memprovokasi dan menganiaya orang-orang yang sedang melakukan penertiban lahan untuk proyek revitalisasi. Kami juga mendapat laporan bahwa Bapak selama ini melakukan pemerasan terhadap pedagang dengan dalih, iya keamanan. Kami mohon Bapak datang ke kantor besok untuk dimintai keterangan. Trian, yang mendengar dari balik pintu kamar, merasa darahnya dingin. Ini jebakan yang licik. Ahmad membalikan fakta, menjadikan Egi sebagai tersangka. Dan siapa yang melapor? Tanya Egi dengan suara berbahaya. Kami tidak bisa memberitahukan, Bapak. Ini proses hukum. Setelah polisi pergi, Egi duduk terpaku di kursi, wajahnya pucat. Ini dia. Ini persis seperti dulu. Dia pakai polisi buat nutup mulut gue. Bedanya, dulu gue ditahan sebagai pencuri. Sekarang sebagai preman dan penganiaya. Trian keluar dari kamar, langkahnya tertatih. Kita punya bukti, Bang. Saya saksi. Pedagang lain juga lihat. Bukti, saksi. Egi tertawa pahit. Dia punya uang buat membujuk saksi-saksi itu untuk diam atau berubah keterangan. Dan luka lo, bisa dibilang itu hasil perkelahian antar preman. Kita berdua aja yang tahu kebenarannya. Esok harinya, Bang Egi pergi ke kantor polisi. Trian, yang tidak bisa diam, memaksa ikut meski tubuhnya masih sakit. Di ruang pemeriksaan, situasi terasa sangat tidak adil. Penyidik terus menekan Egi dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Benarkah Anda menarik biaya paksa dari pedagang? Itu sukarela, buat kebersihan dan keamanan. Ada bukti transaksi? Tidak. Sistemnya kas. Anda punya musuh di pasar. Semua orang tahu saya punya konflik dengan Haji Ahmad. Apa alasan konfliknya? Masalah bisnis masa lalu. Trian melihat betapa Egi berusaha menahan amarah. Penyidik itu jelas tidak netral. Ia sesekali menyebut perintah atasan dan proyek strategis kota. Setelah 3 jam yang melelahkan,
Egi diperbolehkan pulang, tapi statusnya tetap sebagai terlapor. Jangan keluar kota, Bapak. Kami akan panggil lagi. Di perjalanan pulang, dalam becak yang mereka tumpangi, Egi berkata lirih, "Ini baru awal. Selanjutnya, mereka akan membangun kasus. Mungkin nanti ada saksi yang muncul, bilang lihat gue yang suruh serang dulu. Atau ada pedagang yang mengaku dipaksa bayar. Mereka mau gue terpojok, sehingga gue gak bisa lagi melawan penggusuran. Kalau gue masuk penjara, lapak dan semua yang gue perjuangkan hancur." Tapi yang lebih membuat Trian terkejut terjadi keesokan paginya. Seorang notaris datang dengan surat dari pengacara Ahmad. Isinya tawaran damai. Ahmad bersedia mencabut laporan polisi dan memberi ganti rugi yang layak untuk lapak, asalkan Egi menandatangani surat pernyataan kesediaan pindah secara sukarela dan tidak akan membuat keributan lagi. "Ini bukan tawaran. Ini ultimatum," gerutu Egi setelah notaris pergi. "Mereka kasih kita jalan halus untuk menyerah. Kalau gue tolak, mereka akan hantam gue lewat jalur hukum yang mereka kendalikan." Trian merasa frustasi. Mereka punya kebenaran, tapi lawan punya kekuasaan dan uang. Tubuhnya yang masih sakit terasa semakin berat. Apakah pengorbanannya sia-sia? Namun, dalam keputusasaan itu, cahaya kecil muncul. Saat mereka tiba di lapak, yang tetap mereka jaga siang hari meski terancam, seorang pemuda dengan kemeja lengan pendek dan kamera DSLR menunggu. Ia seorang jurnalis freelance dari media online yang lebih besar, tertarik dengan viralnya kasus ini. "Saya ingin wawancara yang lebih mendalam. Bukan hanya tentang insiden kekerasan, tapi tentang sejarah konflik di pasar ini, tentang Haji Ahmad, dan tentang Anda, Bang Egi. Juga tentang pemuda ini," katanya menunjuk Trian. Bang Egi awalnya menolak, tapi Trian menyelanya. "Bang, kita sudah coba semua jalan. Mungkin ini satu-satunya cara. Biarkan publik yang menilai." Egi memandang Trian, lalu pada wartawan itu. Akhirnya, ia mengangguk. "Tapi ada syarat. Semua harus berdasarkan fakta. Dan lo harus berani terbitin, meski nanti ada tekanan." Wawancara itu berlangsung selama 2 jam. Egi menceritakan segalanya, dari fitnah masa lalu, hingga intimidasi sekarang. Trian menceritakan pengalamannya sebagai gelandangan, dan bagaimana ia hampir mati melindungi lapak. Pakdar dan beberapa pedagang lain juga memberikan kesaksian. Malam itu, di rumah kontrakan, Egi duduk termenung. "Ini taruhan terakhir, Trian. Kalau berita ini bisa terbuka dan membuat orang-orang yang punya nurani di pemerintahan bergerak, kita mungkin masih ada harapan. Tapi kalau tidak..." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Trian menatap luka-luka di tubuhnya di cermin. Ancaman baru ini lebih berbahaya dari pentungan besi. Ini adalah pertarungan di ruang sidang, di media, dan di opini publik. Tapi ia kini punya alasan lebih kuat untuk bertahan. Hutang budi yang dalam pada pria yang telah mengangkatnya dari lumpur. Dan mungkin, bersama-sama, mereka bisa melawan mesin ketidakadilan yang jauh lebih besar. Mereka tidak lagi sekadar berjuang untuk sebuah lapak, tapi untuk kebenaran yang telah 2 kali dicoba dikuburkan. Pertarungan selama 2 bulan setelah wawancara itu adalah sebuah roller coaster harapan dan kecemasan. Artikel investigatif jurnalis itu akhirnya terbit dengan judul tebal, "Dari Gelandangan ke Tumbal Proyek, Kisah Trian dan Perang Sengit di Balik Revitalisasi Pasar Johar." Tulisan itu tidak hanya memuat kesaksian Trian dan Bang Egi, tapi juga menelusuri rekam jejak Haji Ahmad, termasuk gugatan-gugatan lama dari pemasok yang belum dibayar dan modus operandi serupa di proyek lain. Efeknya seperti batu yang dilempar ke kolam tenang. Artikel itu dibagikan ribuan kali. Media-media nasional mulai tertarik, mengirimkan kru mereka. Tekanan publik membesar. Anggota DPRD dari fraksi oposisi mulai menyoroti kasus ini, mempertanyakan transparansi lelang proyek dan proses penggusuran. Ahmad berusaha melawan dengan pernyataan pers yang menyebut artikel itu fitnah dan akan dituntut. Tapi gelombang simpati sudah bergulir. Sebuah petisi online mendukung pedagang pasar Johar mencapai puluhan ribu tanda tangan. Puncaknya adalah kunjungan tak terduga dari seorang asisten wali kota. Ia datang secara diam-diam, hanya didampingi 2 staf, ke lapak Bang Egi.
Pak Wali Kota ingin memastikan tidak ada pelanggaran HAM dan prosedur yang salah dalam proyek ini. Beliau minta klarifikasi, kata asisten itu. Pertemuan berlangsung di gudang kecil, dihadiri Egy, Trian yang sudah pulih, dan perwakilan pedagang. Beberapa hari kemudian, keputusan resmi keluar. Proyek revitalisasi Pasar Johar tahap 2 ditunda untuk ditinjau ulang. Tim independen akan dibentuk untuk memastikan keadilan bagi semua pedagang, termasuk mengevaluasi ulang rencana pembongkaran lapak Bang Egy. Sementara itu, status hukum Egy sebagai terlapor dicabut karena tidak cukup bukti. Polisi yang semula memeriksa Egy, diduga menerima tekanan, malah dipindahkan. Kemenangan itu terasa manis, namun sunyi. Ahmad, meski kalah satu ronde, tidak jatuh. Bisnisnya yang besar tetap berjalan. Tapi setidaknya, untuk sementara, ancaman penggusuran dan penjara telah sirna. 6 bulan kemudian, Pasar Johar masih ramai, hiruk-pikuk, dan beraroma khas seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda di lapak Egy Fresh Fruit. Lapaknya tidak lagi terlihat seperti benteng yang terkepung. Jeruji besi tambahan dicopot, diganti dengan dekorasi yang lebih terbuka. Bang Egy, dengan dana dari kompensasi tidak resmi dari pihak proyek yang merasa malu, telah merenovasi lapaknya. Sekarang ada bagian khusus buah potong dan jus segar, yang dikelola oleh Trian. Trian, yang tubuhnya telah pulih total, tak lagi kurus kering. Pekerjaan fisik dan makan teratur membentuk otot-otot kecil di lengannya. Ia masih tinggal di rumah kontrakan Bang Egy, tapi sekarang di kamar yang sama sekali ia anggap miliknya. Ia juga sudah membeli ponsel yang lebih baik dan mulai mengambil kursus daring tentang manajemen usaha kecil. Uang tabungannya di Stoples telah berpindah ke rekening bank bersama pertama dalam hidupnya. Suatu sore, saat mereka sedang membereskan lapak, Bang Egy mengajaknya duduk di kursi plastik belakang. "Gue ada omongan serius," kata Egy, menyalakan rokok. "Gue gak mau lo cuma jadi anak buah selamanya. Lo udah nunjukin lo lebih dari itu." Trian mendengarkan, hati berdebar. "Gue mau usul kemitraan. Lapak ini kita bagi 2. Gue urus suplai dan hubungan dengan supplier besar. Lo yang urus operasional harian, penjualan, dan bagian jus buah itu. Kita bagi profit 60-40. Gue yang 60 karena modal awal dan jaringan gue. Tapi itu termasuk gaji lo yang tetap, dan lo punya hak suara dalam keputusan." Trian terkejut. Ini jauh melampaui impiannya. "Bang, saya belum cukup pinter. Gue juga dulu gak pinter. Yang penting mau belajar dan jujur. Lo punya kedua itu." Egy memandangnya. "Ini bukan charity. Ini investasi gue di lo. Lo adalah masa depan lapak ini." Tanpa ragu, Trian mengangguk, mata berkaca-kaca. "Saya terima, Bang. Dengan senang hati. Tapi, dengan satu syarat." "Syarat apa?" "Nama lapaknya kita ganti. Gak usah Egy Fresh Fruit, tapi Lentera Fruit. Buat mengenang, lentera yang Bang Egy nyalakan buat saya di gelapnya hidup saya. Dan semoga kita bisa jadi lentera buat yang lain juga." Egy terdiam sejenak. Lalu, senyum lebar yang jarang terlihat merekah di wajahnya. "Setuju. Nama yang bagus." Mereka berjabat tangan, sebuah kesepakatan antara dua sahabat, sekaligus partner bisnis. 1 tahun kemudian, Lentera Fruit berkembang pesat. Bagian jus dan buah potong Trian menjadi favorit anak muda dan pekerja sekitar. Mereka bahkan mulai melayani pesanan online. Trian kini tidak hanya mengelola, tapi juga merekrut dan melatih 2 anak muda lain yang berasal dari latar belakang sulit, memberinya mereka kesempatan seperti yang pernah ia dapat. Bang Egy perlahan berubah. Ia masih disegani di pasar, tapi ia mulai menjauh dari urusan-urusan gelap. Ia lebih fokus pada bisnis yang legal dan membangun koperasi pedagang kecil untuk menghadapi tekanan dari pengusaha besar seperti Ahmad. Hubungan mereka seperti ayah dan anak, atau seperti kakak dan adik yang saling melengkapi. Suatu malam, mereka duduk di teras rumah kontrakan yang sama, meminum jus jeruk hasil kreasi Trian. Pasar di bawah sudah sepi. "Gue pernah bilang ini cuma bisnis, bukan persahabatan," kata Egy tiba-tiba. "Gue salah.
Ini ternyata bisa jadi dua-duanya. Trian tersenyum. Saya dari dulu udah anggap Bang Egi seperti keluarga. Egi mengangguk, lalu menatap langit berbintang. Emak gue dulu bilang, kebaikan itu kayak biji. Ditabur di tanah yang paling gersang sekalipun, suatu hari bisa tumbuh. Waktu gue tolong lo, tanah hati gue lagi gersang banget. Ternyata, biji itu tumbuh, dan sekarang jadi pohon yang ngeyakinin kita berdua. Trian mengangguk. Ia teringat malam-malam dingin di trotoar, rasa lapar yang menyiksa, dan rasa hina yang hampir merenggut kemanusiaannya. Kini, semua itu adalah kenangan yang membentuknya, bukan lagi luka yang menghancurkannya. Kita gak akan berhenti di sini, Bang, kata Trian dengan tekad. Masih banyak, Trian, lain di luar sana yang butuh lentera. Betul, sahut Egi. Dan kita akan jadi lentera itu. Bukan yang paling terang, tapi cukup buat nunjukin jalan keluar dari kegelapan. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, ditemani gemericik air dari akuarium kecil yang baru mereka pasang. Perjalanan mereka dari pertemuan di trotoar yang penuh kecurigaan, melalui lorong-lorong gelap pengkhianatan dan kekerasan, akhirnya membawa mereka ke tempat ini, sebuah kemitraan yang dibangun di atas rasa saling percaya dan hutang budi yang terbayar dengan setia. Pasar Johar tetap akan berdenyut dengan drama-drama barunya. Tapi di sudutnya, sebuah lapak buah dengan nama Lentera akan terus bersinar, mengingatkan semua orang bahwa di antara tumpukan kardus dan kerasnya kehidupan, kebaikan, sekecil apapun, selalu punya ruang untuk tumbuh dan menyalakan harapan. Dan Trian, si pemuda miskin yang pernah diusir itu, kini bukan lagi gelandangan, tapi seorang pengusaha muda yang berdiri tegak, dengan seorang mentor sekaligus keluarga di sisinya. Lentera itu telah dinyalakan, dan ia akan meneruskan nyalanya.